Bab 266, Laut Aegean. Lawan Black Hawk di beberapa putaran berikutnya bukanlah tim yang kuat, yang memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Dengan kepercayaan diri yang baru mereka peroleh dan panah berputar Hansen yang luar biasa, Black Hawk menjadi juara turnamen panahan tahun ini. Setiap media tergila-gila dengan tim juara baru dan menggunakan semua jenis kata seperti Black Hawk Miracle, New Emperor, dan skill memanah yang luar biasa, menjadikan Hansen bintang baru di antara semua siswa sekolah militer. Sekarang, semua sekolah militer tahu bahwa Black Hawk memiliki pemanah sebaik Jing Jiwoo. Ketika tim sekolah memanah kembali ke Black Hawk, mereka menerima sambutan yang terbaik dan sekolah menghadiahi mereka dengan mahal. Kinerja mereka juga dicatat dalam buku tahunan sekolah. Ini adalah pertama kalinya Black Hawk memenangkan kejuaraan di Liga Akademi Militer. Jika aturan saat ini memungkinkan satu pemain untuk berpartisipasi dalam banyak item, Presiden Black Hawk ingin Hansen mendaftar untuk setiap item. Permainan individu di turnamen memanah bukanlah kompetisi nyata, tetapi pertandingan eksibisi di antara 10 pemanah paling populer. Dengan ketenaran dan panah berputar Hansen, ia memenangkan tempat pertama tanpa keraguan. Meskipun kemuliaan ini jauh lebih kecil daripada menang sebagai tim, itu memberi Hansen kredit akademik tambahan. Panah berputar adalah ciptaan oleh Hansen menggunakan referensi dari tombak berputar Ksatria Kumbang, dan teori Yin Yang Blast. Selama 3 bulan ketika Hansen bertarung dengan Ksatria Kumbang, dia tidak belajar apapun selain keterampilan ini, yang menyebabkan kemenangannya dalam duel melawan Jing Jiwoo. Meski begitu, dia sangat beruntung menang. Jika dia melakukannya lagi, Hansen tidak yakin apakah dia masih bisa mengalahkan Jing Jiwoo. Kejuaraan Black Hawk adalah satu-satunya keajaiban. Langit biru dan pantai itu hangat. Kecantikan dengan kulit seadil susu, kaki panjang, dan lekuk tubuh indah berendam di air tanpa mengenakan apapun kecuali bikini. Berbaring di bawah payung pantai, Hansen tidak bisa mengalihkan pandangan dari Ji Yanran dengan bikini. Hidup itu baik. Menonton sosok memikat Ji Yanran, Hansen merasa bahwa dewa mencintainya. Ji Yanran benar-benar menepati janjinya dan membawanya berlibur, yang di luar harapan Hansen. Ji Yanran bahkan mengurus meminta cuti dari sekolah. Aku pria yang sangat menawan. Hansen melepas kacamata hitamnya dan melihat bayangannya sendiri di lensa, menghargai penampilannya yang tampan. Kenapa kamu tidak berenang? Ji Yanran kembali ke tepi pantai dan bertanya pada Hansen. Harry menariknya ke dalam pelukannya sendiri, memegangi pinggang mungilnya, dan berbisik ke telinganya, kita punya 4 hari 3 malam, untuk itu aku perlu menghemat energi. Ji Yanran tiba-tiba tersipu dan mencubit pinggang Hansen. Sementara Hansen mengeluh, dia lari ke kursi lain. Kenapa tidak ada orang di sini? Kamu tidak menyewa seluruh pantai, kan? Harry melihat sekeliling dan penasaran mengapa dia tidak pernah melihat turis lain di sini. Kapan kamu pernah mendengar hal seperti menyewa pantai? Ji Yanran memutar matanya dan berkata, ini adalah pantai pribadi, jadi tentu saja tidak ada orang di sini. Kamu pemilik pantai. Hansen terkejut. Aku tidak, Ji Yanran menyeringai dan berkata, tapi planet ini milik pamanku. Hansen tersedak air yang baru dia minum. Dia tahu bahwa Ji Yanran berasal dari keluarga kaya, tetapi tidak membayangkan mereka akan begitu kaya. Luar biasa. Selama aku bersamamu, aku tidak perlu bekerja. Hansen tersenyum dan berkata. Kamu berharap, dalam keluargaku, hanya anak laki-laki yang bisa mewarisi bisnis keluarga. Sekarang aku masih bisa menggunakan sumber daya keluarga, tetapi ketika aku menikah, semuanya terserah padamu. Ji Yanran mengerutkan bibir dan berkata. Kamu memiliki keinginan yang kuat untuk menikahiku. Aku bahkan belum memutuskan apakah aku ingin melakukan itu. Hansen pura-pura terkejut olehnya. Hah? Ji Yanran tiba-tiba menjadi marah karena malu dan melemparkan dirinya ke arah Hansen. Dengan senyum licik di wajahnya, Hansen meraih tangannya dan menariknya kembali ke lengannya, mencium bibirnya yang memikat. Ji Yanran berjuang sedikit dan menyerah, menikmati ciuman itu juga. Tangan Hansen bergerak di antara pinggang dan paha Ji Yanran, saat dia ragu apakah dia harus memiliki gadis cantik ini di pantai. Tiba-tiba, dengan suara peluit, Hansen melihat kapal pesiar kuno berlayar. Hansen hanya melihat hal seperti itu di film. Ji Yanran segera berdiri dari lengan Hansen. Ketika kapal pesiar datang ke dermaga, seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun turun dengan beberapa pengawal dan berjalan menuju pasangan itu. Sambil tersenyum, pemuda itu melambai ke Ji Yanran dari jauh. Ji Yanran, sudah beberapa saat sejak Anda mengunjungi kami. Saudaraku, aku murid sekolah militer sekarang dan tidak punya banyak waktu. Ji Yanran memperkenalkan Hansen kepada pemuda itu, ini teman sekolahku Hansen. Hansen, ini adikku Ji Lingfeng. Saudaraku, Hansen memanggil Ji Lingfeng secara langsung. Ji Yanran tersipu. Ji Lingfeng berhenti dan tersenyum, Hansen, apakah kamu yang mengalahkan Jing Jiwoo di turnamen memanah? Iya, itu aku, kata Hansen santai. Sangat mengesankan, tidak heran Ji Yanran akan membawamu kembali. Ji Lingfeng melirik adiknya. Ji Yanran tersipu dan cemberut. Saudaraku, apakah kamu datang untuk menjemput kami atau kamu datang untuk mengobrol? Kita akan bicara di kapal kalau begitu. Ji Lingfeng membawa pasangan itu ke kapal, dan kemudian kapal pesiar berlayar menuju lautan. Hansen, apakah kamu tahu ada permainan minum? Ji Lingfeng duduk di longe dan meletakkan 2 botol anggur di depan Hansen.
Beberapa, kata Hansen sambil tersenyum. Bab 267, Singa Emas. Ketika kapal pesiar berhenti di depan pulau seperti taman, Ji Lingfeng keluar dari kapal pesiar di belakang pengawalnya, dia sangat mabuk sehingga dia bahkan tidak bisa berjalan sendiri. Ji Lingfeng langsung tidur ketika dia mencapai villa di pulau itu. Hansen dan Ji Yanran harus makan malam tanpa dia. Aku ingat saudara itu mengatakan ada sumber air panas. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Setelah makan malam, Hansen menatap pacarnya. Ji Yanran tersipu ketika dia tahu apa yang dipikirkan lelaki itu. Dia telah membawa Hansen ke sini, berpikir bahwa karena kehadiran kakaknya, Hansen tidak akan berani pergi terlalu jauh. Namun, dia tidak berharap Ji Lingfeng mabuk begitu cepat. Di kolam besar air panas, Ji Yanran dan Hansen adalah satu-satunya dua orang di sana. Dalam setengah jam, Ji Yanran merah muda dengan cara memikat. Hansen tidak bisa lagi mengendalikan diri. Dia memegang gadis itu di tangannya dan berjalan cepat menuju kamar tidur. Kepalanya terkubur di dada Hansen, Ji Yanran tungkai seolah mabuk. Hansen menempatkan Ji Yanran ke spray putih. Mata Ji Yanran berbinar dan pipinya memerah. Sayangku, aku datang, Hansen melemparkan dirinya ke arahnya. Perjalanan 4 hari terasa seperti sedetik untuk Hansen. Ketika dia kembali ke Black Hawk, Hansen memasuki tempat suci God dan mulai menghadiri bisnis pasukan khusus. Binatang awan itu masih membutuhkan lebih dari sebulan untuk berevolusi menjadi makhluk darah suci. Hansen berencana menggunakan waktu untuk berburu beberapa makhluk mutan. Tempat terbaik untuk berburu makhluk mutan adalah Dark Swamp, tetapi makhluk mutan di sana terlalu besar. Gurun Iblis juga memiliki banyak makhluk mutan, tetapi mereka sering muncul dalam kelompok, yang merepotkan. Setelah beberapa pemikiran, Hansen memutuskan untuk mencoba peruntungannya di Pegunungan Naga Giok. Sebelum dia menjadi kepala regu khusus, Hansen hanya baru nama-nama beberapa gunung di dekatnya, tetapi tidak tahu tentang spesifik. Setelah ia menjadi kepala, Hansen membaca banyak materi orang dalam yang berguna, banyak di antaranya tentang Pegunungan Naga Giok. Meskipun Pegunungan Naga Giok sudah lama ditemukan, tidak ada yang benar-benar berani pergi berburu di sana. Bahkan 3 geng besar di penampungan tidak berani memburu makhluk di Pegunungan Naga Giok. Alasan utama adalah banyaknya makhluk canggih di Pegunungan Naga Giok. Hansen mendengar bahwa pembunuh berdarah juga datang dari sana. Menurut bahan yang dia baca di akun orang-orang yang telah ada di sana, beberapa makhluk berdarah suci akan muncul bersama di tepi Pegunungan Jade Dragon. Kebanyakan orang yang ada di sana telah meninggal, dan beberapa yang berhasil kembali tidak berani pergi ke sana lagi. Itu di luar masalah kemampuan. Di mana ada terlalu banyak makhluk suci darah, kelompok besar bahkan tidak akan berguna. Para korban menggambarkan seekor ular raksasa sepanjang 300 kaki, seekor burung sebesar awan gelap, dan seekor binatang buas seperti bukit, antara lain. Yang paling mengesankan Hansen adalah bahwa para penyintas tidak melihat makhluk biasa atau primitif. Makhluk paling maju di sana adalah makhluk mutan. Meskipun berisiko, Hansen memiliki jiwa binatang shifter warna darah suci, yang dapat membantunya menyelinap masuk dan mencari peluang. Adapun aromanya, Hansen menggunakan 1 poin dari kredit pasukan khusus dan membeli sebotol air tumbuh-tumbuhan, yang merupakan solusi mencoba dan benar untuk menutupi aroma umat manusia. Setelah semua persiapan, Hansen berangkat ke Pegunungan Jade Dragon, membawa pedang berlian dan tombak Satria Kumbang. Bahkan dengan kecepatan tinggi Meout, masih membutuhkan Hansen 8 hari untuk mencapai tujuannya, tanpa melakukan perburuan di jalan. Di pinggiran Pegunungan Jade Dragon, Hansen menjadi ekstra hati-hati. Dia membawa Meout pergi dan menyemprotkan air vegetasi ke seluruh tubuhnya. Mengenakan armor darah suci, Hansen berjalan menuju pegunungan. Meskipun dia memiliki sayap, Hansen tidak berani terbang di sekitar. Jiwa binatang terbang darah suci itu cepat, tetapi jatuh ke makhluk terbang darah suci. Itu akan menjadi langkah bunuh diri jika Hansen memutuskan untuk terbang. Hansen tidak mampu untuk menggunakan jiwa binatang shifter warna segera, karena ia memiliki batas waktu untuk menggunakan jiwa binatang yang berubah bentuk. Hansen tidak akan memilih untuk berubah bentuk kecuali itu darurat. Pegunungan Naga Giok berbeda dari tempat lain. Bahkan di Gurun Iblis, makhluk biasa dan primitif dapat terlihat di mana-mana. Namun, sejak Hansen memasuki pegunungan ini, dia belum melihat satu makhluk pun. Gunung-gunung terbentuk dari batu-batu hitam. Nyaris tidak ada tanaman di sana. Bentang alamnya sunyi dan suram. Bepergian untuk waktu yang lama, dia akhirnya melihat makhluk, yang sebesar binatang mamo. Hanya mendengarkan langkahnya, Hansen bisa merasakan bumi bergetar. Meskipun dia tidak tahu apakah makhluk itu adalah darah suci atau mutan, Hansen telah kehilangan minat padanya hanya dengan melihat ukurannya. Saat makhluk itu berlarian di Pegunungan Naga Giok, Hansen mengikutinya dari kejauhan. Dengan makhluk sebesar itu di depan, semua jenis makhluk lain akan terkejut. Dengan cara ini, Hansen dapat mengurangi risikonya secara signifikan. Setelah mengikuti makhluk itu selama beberapa jam, Hansen tidak mengalami kesulitan. Memang, makhluk di Pegunungan Naga Giok maju, tetapi ada lebih sedikit makhluk di sini daripada di tempat lain. Hansen mulai berpikir apakah dia harus terus mengikuti makhluk ini atau tidak. Itu cara yang aman, tapi dia tidak bertemu makhluk mutan apapun. Dia bertanya-tanya apakah itu karena tidak ada, atau karena mereka ditakuti oleh raksasa ini.
Saat Hansen ragu-ragu, dia tiba-tiba mendengar teriakan. Makhluk besar yang berlari di depannya tiba-tiba menggigit leher dan diseret oleh makhluk yang tampak seperti singa emas. Tubuh raksasa makhluk besar itu hampir tidak lebih besar dari kepala makhluk seperti singa. Singa mengunyah sedikit dan menelannya. Hansen tertutup keringat dingin. Singa emas itu sebesar gunung. Bab 268, Memberi Makan Frenzy. Di depan singa emas, Hansen tidak jauh lebih baik daripada seekor semut. Bahkan Raja Cacing Batu Emas dalam bentuk terbesarnya hanyalah hewan peliharaan bagi singa. Terkejut, Hansen siap mundur. Ketika dia berbalik, dia merasa kedinginan dan hampir menjerit. Di jalan tempat dia berasal, ribuan binatang buas raksasa yang tampak seperti yang dimakan singa berlari ke arah mereka. Detak kuku mereka hampir seperti guntur, membuat seluruh lembah bergetar. Hansen terganggu oleh singa emas yang menelan binatang yang dia ikuti, dan tidak menyadari ketika seluruh kawanan sudah sampai di sini. Kawanan itu hanya berjarak 2 atau 3 mil dari Hansen. Dengan kecepatan mereka akan tiba sebentar. Hansen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia dilingkari oleh pegunungan yang curam, dan satu-satunya jalan keluar dihalangi oleh singa emas yang sangat besar. Hansen menggertakkan giginya dan memanggil shifter warna, berencana untuk bersembunyi di dinding gunung. Jika dia tidak bergerak terlalu cepat, tidak ada makhluk yang bisa melihatnya. Ketika Hansen akan naik, dia melihat awan gelap menutupi langit. Dengan melihat lebih dekat, awan gelap itu sebenarnya dibentuk oleh burung hitam besar masing-masing dengan lebar sayap 20 kaki. Kawanan burung menduduki puncak gunung, mata merah mereka menatap apa yang terjadi di bawahnya. Burung memiliki penglihatan terbaik di antara semua makhluk. Jika Hansen tetap diam, shifter warna mungkin bisa menipu mereka. Namun, jika dia mulai memanjat, akan ada celah tertentu yang akan memaparkannya. Hansen merasa sangat kecewa dan mengutuk, siapa yang dikatakan ada sedikit makhluk di sini. Mereka semua bertindak dalam kelompok. Hansen kehabisan waktu. Kawanan binatang buas akan segera tiba, dan di dinding gunung yang kosong ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bahkan jika dia berdiri menempel di dinding gunung, dia tidak yakin apakah dia bisa selamat dari desakan banyak binatang buas. Dia juga tidak berani memanjat dengan semua burung yang mengawasi. Puncak gunung ditutupi oleh burung-burung, dan dia tidak yakin bahwa dia bisa lolos dari jutaan mata. Tiba-tiba, Hansen berlari ke arah singa emas. Meskipun singa emas jelas 1000 kali lebih kuat dari kawanan dan kawanan domba, itu juga sangat besar sehingga Hansen hanyalah serangga di matanya. Saat menggunakan color shifter, singa emas belum tentu memperhatikan Hansen. Alih-alih mengambil risiko memanjat tembok gunung, Hansen memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan singa emas. Burung-burung tidak akan berani mendekati singa, jadi dia bisa bersembunyi di bulunya dan mencoba melarikan diri ketika ada kesempatan. Dia mencoba bergerak ke arah singa emas, yang tidak memperhatikannya. Namun, burung-burung di pegunungan di dekatnya mengepakkan sayap dan mencicit. Jelas, mereka telah melihatnya. Banyak burung menyelam untuk menangkapnya. Hansen tidak lagi ragu-ragu dan berlari menuju singa emas, yang merupakan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Hansen mulai menyesal. Dia merasa puas akhir-akhir ini. Mengetahui bahwa pegunungan naga giok sangat berbahaya, dia masih berpikir dia bisa selalu aman dengan kemampuannya. Lagi pula sudah terlambat untuk menyesal. Hansen hanya berdoa agar singa emas tidak akan menganggapnya serius. Mungkin doanya berhasil. Singa emas tidak melihat Hansen sama sekali, tetapi terganggu oleh burung-burung di belakangnya. Singa melambaikan cakar dan menghancurkan salah satu burung, yang menjadi camilan. Burung-burung lain terbang memekik, dan tidak lagi berani mengejar Hansen, yang berada di sebelah kaki belakang singa emas. Kaki belakangnya adalah bukit untuk Hansen, dan setiap rambut keemasan setebal lengan Hansen. Hansen cepat-cepat meraih rambut dan memanjat. Dia tidak berani meninggalkan singa, karena semua burung memperhatikannya. Begitu dia pergi, mereka mungkin akan menyerangnya lagi. Kawanan binatang buas akan bergegas, dan Hansen harus mencapai punggung singa emas untuk bertahan hidup. Untungnya, Hansen terlalu kecil untuk singa emas untuk memperhatikannya. Meraih rambut emas, Hansen menggunakan keempat kakinya untuk bergerak ke atas. Ketika dia baru saja mencapai paha, singa tiba-tiba berdiri. Hansen merasa bahwa dia terlempar keluar dari kereta lari, dan dengan cepat menempelkan dirinya ke rambut menggunakan Ghost Town. Kawanan binatang buas yang marah berada di hadapan singa emas dan memulai serangan mereka. Namun, itu seperti menggunakan telur untuk menabrak batu. Bahkan tidak bisa disebut serangan. Kawanan itu hanya bunuh diri. Singa emas dapat membunuh beberapa dari mereka dengan satu gesekan. Kadang-kadang bahkan melemparkan seekor binatang ke dalam mulutnya. Sejenak, lembah itu telah menjadi sungai darah, dan bangkainya telah menumpuk. Singa emas bahkan tidak menganggap serius ribuan binatang buas. Di matanya, mereka hanya makan malam. Kawanan terus menyerang, yang merupakan usaha yang sia-sia. Singa emas diberi makan seperti yang diinginkannya, dan ribuan binatang buas mati dalam waktu setengah jam. Setelah memakan sebagian daging itu sendiri, singa emas kehilangan minat pada bangkai dan pergi lebih jauh ke pegunungan. Kawanan burung hitam lalu menyelam, melemparkan diri mereka ke sisa-sisa binatang buas. Bab 269, Bepergian dengan bis. Duduk di belakang singa emas, Hansen cukup kesal. Dia pikir dia pada akhirnya akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan singa, tetapi ternyata dia naif.
Singa emas itu sangat besar dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Kawanan burung mengikuti singa emas di mana-mana, memperlakukannya seperti sumber makanan yang stabil. Daging sisa makanan singa akan selalu masuk ke perut burung. Yang menyusahkan Hansen adalah bahwa burung-burung itu semua adalah makhluk mutan. Dengan ukuran dan kekuatan mereka, ribuan dari mereka bersama-sama cukup menakutkan. Yang lebih buruk adalah, di antara mereka ada dua raja burung yang memiliki lebar sayap lebih dari 50 kaki. Hansen yakin bahwa mereka adalah makhluk darah suci. Mereka sangat mirip dengan burung perak yang hampir membunuhnya dan ada sepasang dari mereka. Hansen tidak tahu harus berbuat apa. Dia terjebak pada singa yang sangat besar ini. Burung-burung tidak berani mendekati singa, sementara dia tidak berani meninggalkan singa, yang merupakan dilema. Garis peraknya adalah bahwa ketika singa emas makan, dia bisa menggunakan panah yang dilekatkan untuk menyeret beberapa daging, yang semuanya adalah daging mutan. Setelah beberapa hari, poin genomnya mutannya telah meningkat beberapa. Beberapa hari kemudian, singa emas itu berada jauh di pegunungan Naga Giok. Meskipun tidak bepergian sepanjang waktu, itu sangat cepat. Hansen tidak yakin di mana dia berada. Di sekelilingnya ada pegunungan hitam yang sama. Untungnya, singa emas tidak mengubah arahnya, jadi Hansen tahu bagaimana cara keluar. Namun, dalam perjalanannya ke sini, dia telah melihat banyak makhluk mengerikan berkeliaran di pegunungan. Mengikuti singa emas, dia bisa menjaga dirinya aman, karena tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan singa. Namun, ketika dia berpikir tentang keluar, Hansen tidak punya solusi. Aku seharusnya tetap rendah hati, Hansen sangat menyesal sehingga harga dirinya mengantarnya ke pegunungan Jade Dragon. Ternyata tempat perlindungan dewa jauh lebih berbahaya daripada yang dia kira. Dia percaya bahwa berdasarkan kemampuannya, dia bisa pergi kemana saja yang dia inginkan dalam suaka dewa pertama. Namun, setelah memasuki pegunungan Naga Giok, dia mengetahui betapa salahnya dia. Hansen terperangkap di singa selama lebih dari sebulan dan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Burung-burung itu seperti kaki tangan, mengikuti singa emas di mana-mana. Singa emas telah meninggalkan pegunungan Naga Giok dan memasuki dataran mengikuti sungai yang lebar. Hansen bertanya-tanya kemana arahnya. Dalam lebih dari sebulan, Hansen telah melihat makhluk menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dirobek-robek oleh singa emas. Suatu kali, ia menggunakan panah berulir untuk menarik kembali sepotong daging dari seekor ular raksasa dan mendengar suara yang mengatakan satu titik geno suci didapat, yang mengejutkannya. Ternyata beberapa mangsa singa emas adalah makhluk suci darah. Bepergian melintasi pegunungan dan sungai, singa emas berakhir di lautan, yang tidak bisa menghentikan singa juga. Hansen benar-benar terdiam. Dia tidak tahu kemana singa emas pergi, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak tahu bagaimana harus kembali. Bahkan jika dia ingat jalan kembali, berdasarkan apa yang dia lihat dalam perjalanan ke sini, dia tidak bisa kembali dengan selamat sendirian. Hansen berpikir tentang melompat ke laut, tetapi tokoh-tokoh raksasa yang berenang di dasar laut membuatnya menyerah. Satu hal yang agak aneh. Singa yang sangat besar selalu bisa menarik banyak makhluk untuk memberikan hidup mereka dan menjadi makanannya. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Hansen menemukan bahwa itu bukan kebetulan. Makhluk-makhluk itu tidak ingin bunuh diri, tetapi tertarik oleh burung-burung. Burung-burung itu bisa mengeluarkan suara yang mirip tangisan bayi. Untuk beberapa alasan, ketika makhluk mendengar suara itu, mereka akan tertarik seperti orang gila dan berakhir mati di bawah cakar singa. Hansen kemudian mengerti bahwa alasan mengapa burung bisa mengikuti singa emas bukanlah karena singa tidak bisa membunuh mereka, tetapi singa ingin mereka ada di sana. Mungkin burung-burung itu memang seperti apa yang dipikirkan Hansen, kaki tangan singa emas, menarik mangsa untuk singa dan menikmati sisanya. Bahkan makhluk-makhluk di lautan tidak bisa menahan suara burung. Mereka sering datang dan ketika singa perlu memberi makan, air di dekatnya akan menjadi merah. Meskipun Hansen tahu bahwa tempat perlindungan dewa hampir tidak ada habisnya, dia masih terkejut dengan apa yang dia lihat di belakang singa. Sekarang dia mengerti mengapa manusia bahkan tidak dapat membuat penemuan penuh tentang tempat perlindungan dewa yang pertama saja. Setelah singa, Hansen mendapat banyak manfaat dari sisa daging. Pada titik ini, poin geno sucinya meningkat menjadi 61 dan poin geno mutan menjadi 84. Hansen tidak tahu apakah dia harus merasa sedih atau bahagia. Pada tingkat ini, meskipun dia tidak bisa kembali memakan makhluk suci darah yang dia beri makan, kemajuannya tidak lambat. Apa yang membuat Hansen merasa putus asa adalah bahwa dua burung lain dalam kawanan telah berevolusi menjadi makhluk berdarah suci baru-baru ini. Dengan 4 burung darah suci mengikuti singa, Hansen merasa bahwa dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Ketika dia hampir menyerah, burung-burung tiba-tiba berhamburan dan menghilang. Hansen mengira mereka akan kembali, tetapi dia tidak pernah melihat burung lagi. Suatu hari kemudian, Hansen melihat sebuah pulau emas muncul di Cakrawala. Di pulau itu berdiri sebuah gunung emas yang menghubungkan laut dan langit. Awan berada di tengah-tengah gunung, dan salju menutupi puncak. Di kaki gunung ada lautan bunga merah. Seluruh pulau ditutupi oleh jenis bunga yang sama, kecuali gunung itu sendiri. Warna-warna emas dan merah bersama-sama membuat pemandangan yang menakjubkan. Ketika Hansen pulih dari keterkejutannya, singa emas telah menginjak pulau itu. Bab 270, Kristal Emas. Hansen tidak tahu bagaimana menggambarkan apa yang dia rasakan saat itu. Setelah melintasi gunung, sungai, dan lautan,
Ternyata singa emas datang ke pulau terpencil hanya untuk melahirkan keturunannya. Gunung emas itu nampak seperti gunung berapi dengan cekungan besar di atasnya. Singa emas berjongkok di dalam baskom, melolong. Hansen telah turun dari singa dan mengawasi singa selama 7 hari. Pada awalnya, dia mengira singa mungkin sakit karena terlalu banyak makan bunga merah, dan ingin melihat apakah singa akan mati. Namun, setelah menangis selama seminggu, singa melahirkan bayi singa seukuran gajah. Ternyata singa datang ke sini untuk melahirkan. Jadi dia melahirkan bayinya. Akhir cerita, Hansen menghela nafas dan bersiap untuk pergi. Singa emas begitu kuat sehingga Hansen tidak akan selamat dari serangannya meskipun lemah karena melahirkan. Saat Hansen berbalik, dia tiba-tiba mendengar teriakan melengking dari singa, yang tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar darah emas. Hansen berhenti. Tidak ada makhluk lain di sini, jadi mengapa singa tiba-tiba mengeluarkan darah? Untuk sesaat, singa emas mengeluarkan lebih banyak darah seperti air mancur. Saat Hansen terkejut, dia tiba-tiba melihat bola kristal emas dengan diameter 3 kaki. Kristal itu secemerlang berlian dan sepertinya seluruh galaksi berkilau di dalamnya. Hansen menatapnya dan berpikir, apa itu? Setelah memuntahkan kristal emas ajaib, singa emas berhenti meraung dan mencoba memisahkan kristal dari darahnya dengan kaki. Karena ukurannya yang besar, singa kesulitan menggerakkan kristal emas di depan bayi singa yang baru saja dilahirkannya, yang bahkan belum membuka matanya. Mengaum. Setelah melakukan semua itu, singa emas memandang bayi singa menjilati kristal emas dan menutup matanya. Tampaknya sudah mati. Hansen tercengang. Dia tidak yakin apakah singa emas benar-benar mati, tetapi darah terus keluar dari mulut dan baskomnya dan menjadi kolam sedalam 1 inci. Tidak mungkin singa itu hidup. Bayi singa yang baru lahir tidak tahu apa yang terjadi. Dengan mata yang masih tertutup, ia memegang kristal emas dengan 2 cakar dan menjilatinya dengan lidahnya. Ayo lakukan ini. Hansen pandai dalam pembunuhan dan sangat peka tentang betapa hidup makhluk itu. Jelas bahwa singa emas telah mati. Kristal emas yang dimuntahkannya sepertinya adalah sesuatu yang sangat berharga. Hansen menyaksikan bayi singa menjilati bayi itu menjadi lebih kuat setelah beberapa saat. Hansen mengertakkan gigi, memanggil sayap dan terbang ke baskom. Dia menarik tombak Satria Kumbang dan menusukkannya di antara bayi singa dan kristal emas. Menggunakan tombak sebagai tuas, dia memindahkan kristal emas dari cakar bayi singa. Kristal emas berguling ke arah dinding. Bayi singa menjadi kesal. Dilahirkan, ia bahkan tidak bisa membuka matanya atau berdiri, dan cakarnya masih lemah. Yang bisa dilakukan hanyalah mengendus ke arah kristal emas dan membuat geraman nifas. Hansen telah terbang ke udara, mengamati singa emas raksasa dari jauh. Melihatnya tetap diam, Hansen kemudian merasa santai dan terbang menuju kristal emas. Dia pertama kali mengetuknya dengan tombaknya. Itu terdengar seperti batu. Hansen mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, itu memang terasa keren. Singa tidak akan membahayakan bayinya, kan? Karena bayi singa bisa menjilatnya, seharusnya tidak ada masalah. Hansen melirik singa bayi yang sedang menggeram, yang sedang berjuang untuk datang, dan mengambil keputusan. Dia juga menjilat kristal emas. Saat lidahnya menyentuh kristal emas, dia merasakan kristal itu meleleh menjadi cairan. Meskipun tidak banyak rasa dinginnya menyegarkan. Saat ia meminumnya, Hansen merasa kedinginan. Rasanya semua spora tiba-tiba terbuka dan dia memiliki lebih banyak energi daripada yang bisa dia gunakan. Memang hal yang luar biasa. Hansen merasa sangat energi dan gembira bahwa dia menjilat kristal itu terus-menerus. Rasanya seperti mengisap es. Semakin cepat dia menjilat, semakin banyak cairan yang dia dapatkan. Segera, Hansen telah menjilat sepotong kristal seukuran sepak bola. Saat dia meminum cairan emas, dia hampir merasa dilahirkan kembali. Energi mengisi semua selnya. Apa ini? Ini jauh lebih baik daripada Viagra. Ini pasti esensi kehidupan singa emas. Hansen sangat gembira, karena dia tahu kristal emas pasti sesuatu yang luar biasa. Bayi singa dengan cepat berjuang untuk bangun. Hansen merenungkan dan mencoba mengangkat kristal emas, yang lebih ringan dari yang dia kira, hanya sekitar 200 pound. Hansen mengangkatnya dan terbang ke ujung lembah. Bayi singa tidak akan menyerah. Mengendus-endus, ia terus merangkak, gigi untuk mendapatkan kembali kristal itu. Aku tidak ingin membunuhmu karena kamu hanya bayi. Tapi karena kamu tidak akan menyerah, aku tidak akan memiliki belas kasihan. Hansen mengambil keputusan dan menusuk tombak pada singa bayi. Ding! Tombak itu bahkan tidak mematahkan kulit bayi singa itu. Kepala tombak itu bahkan dipantulkan kembali oleh bulunya. Hansen melebarkan matanya dan memandangi bayi singa dengan tidak percaya. Bab 271, Super Jin. Tombak itu berasal dari Ksatria Kumbang dan dapat dibandingkan dengan senjata jiwa binatang suci lainnya, namun itu bahkan tidak merusak bulu bayi singa. Bagaimana bisa? Bahkan jika singa emas adalah makhluk yang kuat, bayinya baru saja lahir dan sudah memiliki fisik yang kuat. Hansen tidak berhasil menyakiti bayi singa, tetapi membuatnya kesal. Dioleh rasa sakit, bayi singa membuka matanya. Meskipun matanya tidak sepenuhnya terbuka, tatapan tajam muncul di pupil emasnya. Berhasil berdiri, bayi singa mengeluarkan raungan lembut, melemparkan dirinya ke arah Hansen. Meski tidak stabil, bayi singa itu agak galak. Hansen mengepalkan tangannya dan menusuk mata bayi singa dengan tombak.
Hansen menggunakan kekuatan pemintalan kali ini, dan kepala tombak itu ditusukkan ke mata singa seperti bor listrik. Mengaum, bayi singa mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan berguling. Hansen menjadi lebih terkejut. Tombak itu membawa semua kekuatannya dan ditargetkan pada mata, yang merupakan bagian paling rentan dari seluruh tubuh. Meski begitu, mata bayi singa itu masih utuh. Tanda pagar T. Tidak mungkin untuk melukainya, Hansen melawan bayi singa menggunakan tombak, yang seperti mainan di depan bayi. Meskipun bisa membawa rasa sakit singa, itu tidak bisa benar-benar menyakitinya. Hansen hampir meragukan bahwa tombak itu palsu, dan berubah menjadi pedang berlian dan tombak 3 pisau. Namun, tidak peduli senjata apa yang dia gunakan, di mana dia menyerang, singa emas hanya akan menderita sedikit rasa sakit. Singa emas, di sisi lain, menjadi semakin ganas. Secara bertahap, itu bisa stabil dengan sendirinya dan menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Meskipun bayi singa belum bisa mengancam Hansen, itu akan bisa segera. Karena Hansen tidak bisa melukainya, bayi singa itu tidak terkalahkan. Ketika bayi singa lelah, bayi itu akan berbaring dan beristirahat. Ketika lapar, itu akan memakan darah emas. Seiring berjalannya waktu, bayi singa tumbuh semakin kuat. Hansen merasa tidak enak. Dia telah menggunakan semua yang dia dapatkan, tetapi tidak mungkin dia bisa membunuh bayi singa. Akhirnya, Hansen memutuskan untuk pergi dengan kristal emas ketika bayi singa masih kecil. Bukan karena dia tidak ingin membunuh bayi singa, tetapi karena dia tidak punya cara untuk melakukan itu. Dia telah mencoba segalanya tetapi bahkan tidak bisa mematahkan bulunya. Ada gunanya tinggal di sana. Hansen terbang ke langit memegang kristal emas, dengan bayi singa meraung dan melompat di bawahnya. Sayangnya, bayi singa itu hanya bayi dan tidak dapat melakukan pada tingkat yang sama dengan induknya. Meskipun itu bisa melompat setinggi 3 kaki, ada sedikit yang bisa dilakukan untuk Hansen. Aneh sekali, Hansen melirik bayi singa, meninggalkan gunung emas, dan mendarat di pulau itu. Ada banyak makhluk di lautan, jadi Hansen tidak bisa terbang jauh dengan kristal emas. Jika dia bertemu dengan beberapa makhluk yang kuat, itu akan menjadi masalah besar. Di pulau itu, hanya ada singa emas mati dan singa bayi, jadi dia harus aman sementara selama singa bayi belum bisa turun gunung. Hansen berencana untuk memakan kristal emas pertama dan kemudian meninggalkan pulau itu. Berpacu dengan waktu, Hansen menjilat kristal emas pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Saat dia meminum cairan emas sampai dia kenyang, dia tiba-tiba mendengar suara, inti kehidupan dari penggerek emas makhluk super dikonsumsi. 1 poin super geno didapat. Hansen tiba-tiba melebarkan matanya, seolah-olah dia disambar petir. Dia hampir berpikir ada sesuatu yang salah dengan telinganya. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia dengan cepat memeriksa datanya sendiri. Hansen, belum diatasi. Status, tidak ada. Umur, 200. Persyaratan untuk evolusi berikutnya, 100 poin geno. Poin geno didapat, 100 poin geno biasa, 100 poin geno primitif, 84 poin geno mutan, 61 poin geno suci, 1 poin super geno. Hansen linglung untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba tertawa. Dia tertawa sangat keras hingga air mata keluar. Gen super, haha, ternyata ada gen super di luar gen suci. Gen suci bukanlah akhirnya, Hansen tidak bisa mulai menggambarkan kegembiraannya. Manusia telah menemukan tempat perlindungan dewa selama hampir 2 abad, dan terus berkembang. Pada awalnya, sangat sulit bagi manusia untuk bertahan hidup di sini. Sulit bagi pemula untuk membunuh bahkan makhluk mutan, apalagi makhluk darah suci. Namun, dengan perkembangan seni hipergeno dalam evolusi semakin banyak orang, menjadi lebih mudah untuk berburu makhluk maju. Dalam beberapa dekade terakhir, di First God Sanctuary, ada semakin banyak orang yang berevolusi dengan setiap jenis poin geno yang maksimal. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang datang dengan konsep gen super, yang mungkin berarti bahwa tidak ada yang benar-benar membunuh makhluk super sebelumnya. Bahkan jika seseorang telah melihat makhluk super, tidak mungkin seseorang memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Hansen telah menyaksikan betapa kuatnya penanam emas itu. Bahkan baby growler emas cukup menakutkan. Hansen sudah termasuk di antara orang-orang yang berada di suaka dewa pertama, tetapi bahkan dia tidak bisa melukai makhluk super yang baru lahir. Mudah dibayangkan mengapa manusia tidak pernah belajar keberadaan makhluk super dan gen super. Bahkan jika seluruh Steel Armor Shelter datang untuk menyerang penanam emas dewasa, Hansen percaya hasilnya akan tetap menjadi kematian setiap manusia. Itu sama seperti ketika tidak ada orang yang memaksimalkan poin gen darah suci atau mendapatkan jiwa binatang darah suci, tidak ada yang bisa membunuh makhluk darah suci. Ketika Son of Heaven membunuh pembunuh berdarah, dia masih harus menggunakan panah jiwa binatang suci darah. Sekarang, manusia tidak memiliki poin geno super atau jiwa binatang buas super, sehingga hampir mustahil untuk membunuh makhluk super. Bab 272, Esensi Kehidupan. Hansen akhirnya mengerti mengapa dia bahkan tidak bisa melukai bayi penanam emas. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Meskipun penanam emas baru saja lahir, itu jelas memiliki karakteristik makhluk super. Kristal hitam yang kudapat dari kumbang hitam itu, mungkinkah itu juga esensi kehidupan beberapa makhluk super? Hansen memikirkannya dan mengalahkan teorinya sendiri.
Kristal hitam tidak meleleh seperti esensi kehidupan dari penanam emas, kalau tidak begitu kecil sehingga akan hilang sekarang. Kristal hitam tidak berubah sedikit pun. Hansen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Memegang esensi kehidupan, setiap kali dia merasa bisa makan lagi, dia akan mengisap kristal emas sampai dia kenyang. Mendengar suara itu terdengar di benaknya lagi dan lagi, Hansen merasa itu pasti hal paling bahagia dalam hidup. Hansen berpikir bahwa perjalanannya benar-benar layak pada saat ini. Butuh Hansen lebih dari seminggu untuk menyelesaikan seluruh blok esensi kehidupan, dan dia mendapat 10 poin super geno, yang mengejutkan Hansen. Awalnya, Hansen berpikir bahwa dia harus memakan seluruh makhluk super juga untuk mendapatkan semua 10 poin geno, yang tampaknya tidak menjadi masalah. Mungkin bagi makhluk super, titik geno terkonsentrasi dalam esensi kehidupan yang dibawanya. Bahkan, Hansen kembali ke baskom, mencoba makan beberapa daging penanam emas. Namun, dia segera menemukan bahwa karena dia bahkan tidak bisa menyakiti bayi Golden Growler, dia tidak punya cara untuk mengkonsumsi tubuh singa raksasa. Meskipun dia merasa berkecil hati, Hansen tidak memiliki metode yang baik. Dia harus menghibur dirinya sendiri bahwa mungkin daging dari penanam emas tidak akan melakukan apa-apa. Aku bertanya-tanya bagaimana manusia bisa membunuh makhluk suci darah pertama. Hansen merenung, tetapi tidak memiliki kesimpulan. Di Suaka Dewa, tidak ada Skynet untuk dia konsultasikan. Dia ragu-ragu dan terbang menjauh dari pulau itu. Karena dia tidak bisa membunuh baby Growler emas, dia tidak boleh tinggal di sana lagi. Sebagai Growler emas tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, dia mungkin akhirnya terbunuh olehnya. Untungnya, Hansen memiliki sayap darah suci. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa menyeberangi lautan. Dengan pengalamannya mengikuti penanam emas, Hansen belajar betapa besar dan rumitnya tempat perlindungan dewa. Sekarang dia berhati-hati kemanapun dia pergi. Hansen berpikir bahwa perjalanannya di atas lautan mungkin sangat berisiko. Lagi pula, dia tidak bisa lagi memberitahu arah di lautan dan ada banyak binatang laut. Meskipun binatang buas itu tidak bisa menghubunginya di langit, burung darah suci mungkin membahayakan dirinya. Mungkin itu keberuntungan. Hansen terbang selama 2 hari tanpa mengalami bahaya, dan juga membunuh seekor ikan mutan, yang dagingnya menyumbang 2 poin geno mutan lagi. Pada titik ini, Hansen memiliki 86 poin geno mutan. Lebih beruntungnya, Hansen bahkan melihat sebuah pulau dan kapal modern besar di sebelahnya. Meskipun tidak ada peralatan elektronik yang terlihat, Hansen masih bisa tahu dari bahan kapal bahwa itu adalah produk teknologi tinggi. Bahkan ada tulisan, Dewi Bulan, di atasnya. Namun, kapal itu tampak sangat rusak dan lapuk. Pasti ada di sini untuk waktu yang lama. Itu tidak masalah bagi Hansen. Karena ada kapal di pulau itu, pasti ada orang juga. Mungkin bahkan ada tempat berlindung di pulau itu, yang akan sangat fantastis. Dengan begitu, Hansen bisa menggunakan sistem teleport untuk kembali ke sekolah. Dia telah berada di tempat perlindungan dewa selama beberapa bulan dan tidak pernah mengirim pesan kembali. Dia pasti sudah melewatkan penilaian setengah tahunan. Dia tidak begitu khawatir tentang penilaian, tetapi dia tahu bahwa Ji Yanran pasti khawatir sakit. Ketika Hansen mendekati, dia tidak lagi merasa senang tentang hal itu. Pulau itu tidak besar maupun kecil. Hansen bisa melihat seluruh pulau dari langit, tetapi dia tidak melihat ada bangunan. Mendarat di pulau itu, Hansen mengambil kembali jiwa-jiwanya dan siap menemukan tempat untuk beristirahat. Tiba-tiba, dia melihat seseorang berjalan keluar dari hutan. Melihat Hansen, orang itu berhenti, melambai ke Hansen dan berlari. Keberadaan manusia membuat Hansen merasa lebih baik tentang tempat itu. Dia percaya ini berarti tempat itu tidak terlalu jauh dari lokasi yang beradab. Meskipun manusia dapat memindahkan bagian-bagian kapal dan menyatukannya di tempat perlindungan dewa, tidak ada kapal yang memiliki sistem energi modern karena tidak ada teknologi yang dapat digunakan di sini. Itulah sebabnya semua kapal hanya dapat berlayar dalam jarak yang kecil. Selain itu, lautan adalah tempat yang lebih berbahaya daripada tanah di tempat perlindungan dewa, jadi tidak ada yang berani pergi terlalu jauh dengan kapal. Biasanya, kapal digunakan untuk pergi ke daerah sekitarnya dan berburu makhluk laut yang lemah. Hansen memandang orang itu, yang adalah seorang wanita muda berusia 20 tahun mengenakan baju besi jiwa binatang biru. Dia menatap Hansen dengan bersemangat. Apakah kamu dari Green Island? Wanita muda itu bertanya dengan suara bergetar. Maaf, aku tidak tahu di mana Green Island. Hansen menggelengkan kepalanya dan ingin bertanya pada wanita itu di mana dia berada. Pada saat ini, beberapa orang lagi lari dari hutan di dekatnya. Mereka semua seusia dengan wanita itu. Mereka sama-sama bersemangat ketika melihat Hansen. Semua orang bertanya kepada Hansen semua jenis pertanyaan. Tetapi yang paling sering adalah pertanyaan wanita itu, apakah Anda dari Green Island? Aku minta maaf. Aku bukan dari Green Island. Aku datang dari Steel Armor Shelter, mengalami kecelakaan kapal dan berakhir di sini. Bolehkah aku bertanya di mana aku berada? Mendengar jawaban Hansen, orang-orang ini tiba-tiba menjadi sangat kecewa. Bab 273, kolega. Tidak ada yang akan menjawab pertanyaan Hansen. Semua orang kembali ke hutan. Nona, tentang apa ini? Hansen menyusul wanita yang pertama kali dilihatnya dan bertanya. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, sekarang kamu di sini, sepertinya kamu dijatuhi hukuman seumur hidup.
Kamu sekarang punya banyak waktu untuk menemukan apa ini. Dia segera kembali ke hutan seperti orang lain. Hansen bisa menebak bahwa mereka mungkin menderita kecelakaan kapal dan berakhir di sini. Namun, dia masih ingin mencari tahu di mana dia berada. Lagi pula, mereka pasti telah membawa kapal ke sini dan harus memiliki gagasan tentang lokasi pulau dan seberapa jauh jaraknya dengan tempat perlindungan terdekat. Hansen dengan cepat mengikuti orang-orang itu, yang juga tidak bermaksud mengusirnya. Segera, Hansen mengikuti mereka melalui hutan dan tiba di sebuah gua. Di dalam gua ada banyak persediaan yang diproduksi di aliansi. Itu adalah gua besar dengan api unggun di dalamnya, jadi rasanya seperti berkemah. Hansen bisa mengatakan bahwa orang-orang ini sudah lama tinggal di sini. Mereka lebih dari selusin orang pada usia yang sama. Dari perspektif Hansen, orang-orang ini seusia dengan Qin Xuan. Tapi Qin Xuan hanya tinggal di Suaka Dewa pertama untuk waktu yang lama karena dia ingin memaksimalkan poin genonya yang suci. Orang-orang ini jelas tidak memiliki niat yang sama. Newbie, jika kamu ingin tinggal di sini, kamu harus mematuhi peraturan kami dan melakukan pekerjaanmu. Kalau tidak, kita tidak punya makanan tambahan untuk dihabiskan untukmu, kata seorang pria serius kepada Hansen. Ada banyak makhluk di laut dan di pulau, jadi kupikir aku akan bisa memberi makan diriku sendiri. Hansen tersenyum dan berkata. Kelompok itu menyaksikan Hansen dengan jijik, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang lucu. Tapi tidak ada yang bicara. Seolah-olah mereka bahkan tidak berkenan untuk mengejeknya. Orang itu melanjutkan, kita semua adalah orang-orang yang malang. Ini adalah pengingat, Pulau Winden penuh bahaya. Jangan berkeliaran, jika tidak, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Bahaya macam apa? Tanya Hansen kaget. Lelaki itu tidak berbicara, tetapi lelaki kurus di sebelahnya memotong, ada makhluk-makhluk berdarah suci di Pulau Winden. Apa kau bisa membunuh mereka? Makhluk darah suci, aku memang membunuh beberapa, Hansen tertawa. Nak, kamu harusnya tahu dengan siapa kamu membual sebelum membual. Apakah kamu tahu siapa kita? Kata pria kurus dengan bibir melengkung. Aku akan sangat senang mengetahui. Hansen ingin tahu tentang orang-orang ini. Pernahkah kamu mendengar tentang pasukan khusus? Tanya lelaki kurus itu dengan puas. Kamu anggota regu khusus. Hansen menganggap kelompok itu terkejut. Hansen tidak berharap bertemu orang-orang dari organisasi yang sama di pulau terpencil. Karena kamu sudah mendengar tentang pasukan khusus, kamu harus menjadi orang yang berpengetahuan luas sendiri. Kamu harus tahu apa yang kita lakukan. Dan karena kita bahkan tidak bisa bertahan di tempat itu, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di masa depan? Kata lelaki kurus itu. Kebetulan sekali, aku juga dalam regu khusus. Aku ingin tahu di tempat perlindungan mana kamu bertanggung jawab. Tanya Hansen sambil tersenyum. Apa, kamu juga anggota pasukan khusus? Pria kurus menatap Hansen dengan heran. Orang lain juga kaget dan sepertinya ragu dengan apa yang dikatakan Hansen. Hansen tampaknya cukup muda. Umurnya paling banyak 18 tahun. Meskipun anggota regu khusus di Vesgat Sanctuary masih muda, karena kriteria tinggi untuk anggota, mereka yang bisa bergabung umumnya lebih dari 20, yang akan memiliki jumlah poin geno yang lebih baik dan pengalaman yang lebih kaya di Suaka Dewa. Namaku Hansen, Kepala Pasukan Khusus Armor Baja. Hansen memberitahu mereka identitasnya, yang bukan rahasia, jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya dari mereka. Apakah kamu bercanda? Di usiamu, kamu akan beruntung menjadi anggota. Kepala pantatku. Pria kurus itu menyeringai dan tidak percaya Hansen akan menjadi kepala. Dia kemudian menunjuk ke orang yang berbicara lebih dulu dan berkata pada Hansen, Nak, lihat. Seperti apa bentuk kepalanya? Ini adalah kapten kami, Fusan. Hai, saya Hansen dari pasukan khusus armor baja. Dari mana Anda berasal? Hansen merasa beruntung bertemu anggota dari regu khusus. Orang kurus mengira Hansen berbohong dan menjadi marah. Sebelum dia ingin mengatakan sesuatu, Fusan menghentikannya. Fusan memandang Hansen dari atas ke bawah dan berkata, sejauh yang saya tahu, kepala pasukan khusus armor baja adalah Qin Xuan, dan wakilnya adalah Yang Manli. Mereka berdua wanita dan tidak ada pria dalam kepemimpinan. Saya belum pernah mendengar nama Hansen. Kamu pasti sudah terjebak di sini selama lebih dari setengah tahun. Tatapan Hansen menyapu seluruh kelompok. Terus, pria kurus menatap Hansen dan bertanya. Tidak heran kamu tidak tahu bahwa Qin Xuan telah pergi ke Suaka Dewa kedua dan aku adalah kepala baru pasukan khusus armor baja. Hansen tersenyum dan berkata. Sayangnya, dia tidak membawa kartu identitasnya dan tidak dapat menggunakan Skynet untuk membuktikan dirinya juga. Kami tidak bisa hanya mengambil kata-kata Anda untuk itu. Tunjukkan kami ide Anda. Pria kurus masih tidak percaya padanya. Aku tidak punya KTP-ku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak punya cara untuk membujukmu. Hansen merentangkan tangannya dan berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk berbohong kepadamu, jadi mengapa saya melakukan itu? Wanita yang dilihat Hansen pertama kali tiba-tiba menatap Hansen dan bertanya, kamu harusnya mengenal Qin Xuan dengan baik. Ya, Hansen memikirkannya dan mengangguk. Maka kamu harus tahu apa yang ada di belakang telinga kirinya. Wanita itu bertanya perlahan. Seluruh kelompok menonton Hansen, menunggu jawabannya. Jika saya ingat dengan benar, tidak ada apapun di belakang telinga kiri Qin Xuan, kecuali tanda lahir merah kecil di belakang telinga kanannya, kata Hansen santai.
Dia telah berada di banyak pertempuran dengan Qin Xuan dan tahu ini dengan sangat baik. Bab 274, Beruang Bermata Hantu. Fusan dan semua orang memandangi wanita itu. Jelas, mereka juga tidak tahu apakah Han Sen juga mengatakan yang sebenarnya. Wanita itu menghela nafas lega, kamu benar. Qin Xuan memang memiliki tanda lahir merah kecil di belakang telinga kanannya. Namun, dia biasanya menutupinya dengan rambutnya, sehingga orang-orang biasa tidak akan bisa melihat itu. Wanita itu berkata kepada Han Sen, meskipun saya tidak yakin apakah Anda benar-benar kepala pasukan khusus, sekarang saya tahu Anda memang dekat dengan Qin Xuan. Nona, apakah kamu juga di pasukan khusus? Han Sen bertanya pada wanita itu. Dia percaya bahwa yang lain berasal dari pasukan khusus karena mereka terlihat seperti itu. Namun, wanita ini tidak melakukannya. Namaku Suruyan, aku semacam klien regu khusus, kata wanita itu sambil tersenyum. Han Sen menyadari sesuatu dan berkata, jadi kaulah yang mempekerjakan mereka untuk berlayar di sini. Suruyan tersenyum pahit dan berkata, ini bukan tujuan asli kami. Kami diserang oleh makhluk darah suci raksasa dalam perjalanan dan berakhir di sini. Kami telah terperangkap di sini selama sekitar 1 tahun. Setahun, tidak heran Anda tidak mengenal saya, pikir Han Sen. Han Sen terus bertanya, di mana tempat ini? Apakah Anda tahu seberapa jauh kita dari tempat perlindungan terdekat? Pria kurus bernama Liu Zi berkata, tidak ada gunanya untuk menanyakan itu. Bahkan jika Anda bisa terbang, Anda tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Bagaimana? Han Sen bingung. Ketika dia datang ke pulau itu, dia tidak menemukan makhluk terbang yang maju. Mungkin kelompok itu percaya bahwa Han Sen memang salah satu pasukan khusus. Liu Zi dan Suruyan memberitahu Han Sen segala sesuatu tentang situasi mereka. Liu Zi menjadi dramatis. Memang tidak ada makhluk terbang di dekat tempat ini, tetapi ada binatang laut berdarah suci berkeliaran di sekitar pulau, menakuti mereka dari berburu makhluk di laut. Di pulau itu, hanya ada satu jenis makhluk, yang tampak seperti beruang raksasa. Mereka bergerak dengan cepat dan bahkan bisa berjalan di dinding gunung. Dengan mata vertikal di dahi mereka, makhluk-makhluk ini memiliki penglihatan yang luar biasa. Mereka sebagian besar adalah makhluk primitif dan beberapa dari mereka adalah makhluk mutan. Raja mereka adalah makhluk darah suci. Raja beruang bermata hantu jauh lebih kuat dan lebih cepat dari yang lain. Hampir tidak mungkin untuk melukainya dan memiliki taktik yang cerdas, yang membuat anggota pasukan khusus merasa sangat tidak berdaya. Mereka semua harus hidup di tanaman liar dan jamur di hutan, sambil menghindari kelompok beruang bermata hantu pada saat yang sama, itulah sebabnya mereka menjalani kehidupan yang sulit. Pada awalnya, mereka tidak tahu seberapa kuat beruang bermata hantu itu dan mencoba memburu mereka, yang menyebabkan kerugian besar. Mereka dulu memiliki hampir 30 anggota dalam grup, tetapi setelah pertarungan, mereka hanya memiliki selusin orang yang tersisa. Namun beruang raja bermata hantu hanya kehilangan beberapa beruang bermata hantu primitif. Namun, di antara almarhum, hanya satu orang yang termasuk dalam pasukan khusus. Pasukan dulu memiliki 10 anggota dan sekarang ada 9. Adapun yang lainnya meninggal, mereka semua bekerja untuk Suruyan. Yang mengejutkan Han Sen adalah kenyataan bahwa Suruyan berada dalam manajemen grup berbintang. Han Sen juga mengetahui bahwa mereka datang dari Green Shelter di Green Island. Sekarang mereka hanya tahu bahwa butuh kapal setengah bulan untuk tiba di Green Island dari tempat mereka berada. Selain fakta bahwa Pulau Hijau ada di barat, mereka tidak tahu di mana lokasi spesifiknya. Setelah diserang oleh binatang laut darah suci, mereka benar-benar hilang. Suruyan tidak mau memberitahu untuk apa mereka datang ke sini, dan dipekerjakan oleh Suruyan, pasukan khusus juga tidak bisa membocorkan rincian misi mereka. Namun, Han Sen dapat mengatakan bahwa Suruyan adalah seseorang yang cukup, karena mereka telah terperangkap di pulau itu untuk waktu yang sangat lama, tetapi yang lain masih akan mendengarkannya. Suruyan, saya juga berada di pasukan khusus. Bagaimana dengan Anda dan saya membuat kesepakatan? Tanya Han Sen setelah mempelajari segalanya. Kita telah berakhir di sini. Kesepakatan apa yang bisa aku buat? Suruyan mengerutkan kening. Han Sen adalah seseorang yang tidak bisa dia lihat. Suruyan tahu Qin Xuan, dan punya ide tentang di mana Steel Armor Shelter berada, yang jauh dari tempat ini. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Han Sen, tetapi terkejut bahwa dia tahu Qin Xuan. Orang-orang biasa tidak bisa tahu tentang tanda lahir merah di belakang telinga kanan Qin Xuan. Miss Su, apa rencanamu sekarang? Apakah kamu ingin terjebak di sini selamanya? Han Sen tidak membalasnya, tetapi bertanya sambil tersenyum. Selain menunggu tim penyelamat, apa yang bisa saya lakukan? Tanya Suruyan. Aku percaya kamu harus menjadi seseorang yang cukup penting bagi Starry Group untuk mengirim sebuah tim. Namun, jika mereka bisa menemukan tempat ini, aku tidak percaya itu akan memakan waktu setahun penuh. Mereka belum datang sejauh ini, yang berarti ini adalah tempat yang sulit untuk ditemukan. Bahkan jika mereka tidak menyerah, saya bertanya-tanya kapan mereka akan dapat menemukan Anda, kata Han Sen. Ekspresi semua orang berubah sedikit. Tentu saja, mereka tahu ini. Namun, tim penyelamat adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Apa yang ingin Anda katakan? Tanya Suruyan, tidak senang. Kata-kata Han Sen bertentangan dengan otoritasnya dalam kelompok. Alasan mengapa semua orang masih memandanginya adalah karena mereka percaya orang akan datang untuk menyelamatkan Suruyan.
Maksudku, saat kamu menunggu di pulau, tidakkah kamu ingin makan lebih baik? Han Sen bertanya dengan tenang. Kamu punya makanan. Suruyan menyaksikan Han Sen, tidak bisa melihat kemungkinan dia membawa sejumlah besar makanan. Aku tidak punya makanan, tapi ada banyak makanan di pulau ini. Han Sen tersenyum dan berkata. Kamu berpikir tentang beruang bermata hantu. Aku pikir kamu harus menyerah. Aku tidak ingin melihat siapapun mati. Suruyan sangat kecewa dengan ide Han Sen. Jika mereka memiliki kesempatan untuk berburu beruang bermata hantu, mereka tidak akan menunggu sampai hari ini. Suruyan bahkan tidak percaya bahwa Han Sen adalah kepala pasukan khusus armor baja. Bahkan jika dia, itu tidak akan mengubah apapun. Fusan adalah kepala pasukan khusus dan membawa seluruh tim bersamanya. Dia juga tidak punya banyak peluang melawan beruang bermata hantu itu. Karena sendirian, Han Sen tidak memiliki keuntungan apapun. Babak 275, berburu sendiri. Suruyan tidak ingin mengatakan apapun kepada Han Sen lagi. Dia bilang dia lelah dan kembali ke tendanya. Tanpa benar-benar melihat beruang bermata hantu, Han Sen menyarankan untuk memburu mereka, yang meninggalkan Suruyan dengan kesan yang mengerikan. Sebelum Han Sen bahkan bisa menyarankan kesepakatan, Suruyan menyatakan ketidakpercayaannya. Tapi Han Sen tidak peduli. Ketika dia memiliki daging beruang bermata hantu, dia yakin Suruyan akan meminta kesepakatan. Suruyan harus memiliki banyak sumber daya untuk dapat menyewa seluruh pasukan khusus hijau. Han Sen merasa dia bertanggung jawab memerasnya untuk berterima kasih kepada dewa karena mengirimnya ke sini. Selain itu, Han Sen membenci semua orang di grup Starry. Dan dia tidak terkecuali. Saudaraku, kamu harus praktis. Jangan main-main dengan beruang bermata hantu. Liu Zi menepuk bahu Han Sen dan berkata. Jelas, anggota pasukan khusus hijau tidak percaya Han Sen bisa berburu beruang bermata hantu. Mereka telah terperangkap di pulau itu untuk waktu yang sangat lama dan memiliki sejuta strategi, namun tidak ada yang berhasil. Medan di Pulau Winden sangat rumit. Dengan kekuatan dan kelenturannya, beruang bermata hantu dapat dengan mudah bergerak. Raja beruang bermata hantu darah suci dan selusin beruang bermata hantu mutan membuat mereka kehilangan banyak orang baik ketika mereka memiliki lebih banyak orang. Han Sen sendiri tidak akan pernah berhasil. Fusan, apakah minat dalam kesepakatan saya? Han Sen tidak menjawab Liu Zi tetapi bertanya pada Fusan. Ceritakan padaku tentang itu. Dari harapan semua orang, Fusan tidak menolak Han Sen secara langsung. Kapten, apa yang harus dibicarakan dengan orang ini? Jangan percaya kata-katanya, kata Liu Zi buru-buru. Anggota lain juga mencoba untuk mengeluarkan Fusan, tetapi Fusan hanya memberi isyarat agar semua orang diam. Han Sen tersenyum dan berkata, Fusan, karena kita semua berada dalam pasukan khusus, bagaimana kalau kita berburu beruang bermata hantu bersama-sama? Setelah itu, saya akan mengambil daging beruang hantu bermata darah suci, dan kita bisa bagikan sisanya setengah-setengah. Bagaimana menurutmu? Fusan mengerutkan kening. Han Sen memang terlalu sombong. Dia memang percaya Han Sen memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya, jika tidak, tidak mungkin baginya untuk datang ke sini sendirian. Namun, kata-kata Han Sen masih membuatnya ngeri. Wah, kamu tidak punya tempat untuk bicara seperti itu, kata Liu Zi dengan tidak sabar. Sangat, Han Sen tentu saja tidak setuju. Ketika dia baru saja datang ke pulau itu, dia melihat beberapa beruang bermata hantu dari langit. Beruang mata bermata hantu bukanlah spesies unik di pulau itu, dan Han Sen telah melihat mereka sebelumnya. Dalam perjalanan dia datang ke sini di belakang growler emas, Han Sen telah melihat beruang bermata hantu darah suci dari kelompok besar ditelan oleh singa hidup-hidup. Beruang hantu bermata darah suci tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di depan growler emas. Han Sen bahkan tidak tahu itu disebut beruang bermata hantu pada saat ini. Sebelum ditelan, beruang bermata hantu darah suci mencoba untuk melawan, dan Han Sen telah belajar apa yang bisa dilakukannya. Itu memang sangat kuat dalam hal kecepatan dan kekuatan. Bagian yang paling menakutkan adalah mata ketiga vertikal, yang memberinya kemampuan yang mirip dengan Ratu Peri. Setelah itu membuka mata ketiga, bahkan bisa menghindari serangan dari growler emas. Namun, hanya itu yang bisa dilakukan. Han Sen percaya bahwa beruang bermata hantu darah suci itu hanya sedikit lebih kuat dari makhluk berdarah suci yang dia bunuh di lembah pasir. Karena medan dan jumlah beruang bermata hantu, memang sulit bagi mereka. Han Sen, di sisi lain, memiliki sayap darah suci dan pembunuh yang hebat. Dia bisa menggunakan jiwa binatang shifter warna untuk meluncurkan serangan menyelinap dan tidak perlu melawan kepala beruang bermata hantu. Jika anggota regu khusus hijau bersedia membantu, Han Sen bisa mengeluarkan seluruh kelompok beruang bermata hantu. Tanpa bantuan mereka, Han Sen bisa melakukan hal yang sama, yang hanya membutuhkan waktu lebih lama. Potongan setengah dari daging itu sangat cocok untuk rekan pasukan khusus. Juga, Han Sen ingin menyelesaikan bisnis di sini lebih awal untuk kembali ke tempat penampungan lebih cepat. Namun, karena mereka tidak mau membantu, Han Sen tidak membawanya lagi. Setelah beristirahat selama 1 malam, Han Sen meninggalkan gua dan memutuskan untuk berburu beruang bermata hantu untuk menunjukkan kepada kelompok itu, terutama Suruyan, sehingga ia dapat memerasnya. Apakah kamu benar-benar akan berburu beruang bermata hantu? Tanya Suruyan, berdiri di depan gua. Kamu bisa mengharapkan beruang bermata hantu untuk makan siang, tapi pikirkan berapa harga yang mau kamu bayar.
Hansen melambai pada Suruyan tanpa berbalik dan berbaris ke hutan. Fusan, bagaimana menurutmu? Suruyan memandang Fusan, karena dia tidak menyadari Hansen akan berani berburu beruang bermata hantu sendirian. Hanya anak nakal. Jika dia ingin mati, biarkan dia. Aku tidak percaya dia dari regu khusus, apalagi kepala. Liu Zi belum pernah melihat seseorang seperti Hansen di organisasi. Suruyan tidak menjawab. Dia masih percaya Hansen adalah seseorang yang istimewa, meskipun dia tidak tahu caranya. Saya tidak bisa melihat melalui orang ini. Namun, saya tidak bisa mengambil risiko nyawa anggota tim saya, Fusan merenung dan berkata. Dia juga percaya bahwa Hansen adalah seseorang, tetapi sebagai kepala pasukan khusus, dia tidak bisa mengambil risiko seperti itu atas nama anggota timnya. Suruyan mengangguk. Sama seperti Fusan, dia tidak mau mengambil risiko lebih banyak. Aku harap dia tidak akan mati di hutan, Fusan menghela nafas. Meskipun dia pikir Hansen adalah spesial, hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk selamat dari serangan kelompok beruang bermata hantu. Begitu diperhatikan oleh beruang-beruang bermata hantu, seseorang tidak mungkin lari. Terakhir kali, mereka harus mengorbankan selusin nyawa sebelum mereka bisa pergi. Suruyan melihat Hansen menghilang di hutan dan memiliki emosi yang kompleks. Dia tidak percaya bahwa Hansen juga bisa benar-benar berburu beruang bermata hantu. Orang lain mengira Hansen gila atau sombong untuk berburu beruang bermata hantu sendirian. Jika Hansen tidak terbunuh oleh beruang bermata hantu, dia mungkin akan meminta makanan dari mereka. Bab 276, Terpesona. Setelah pergi ke hutan, Hansen mengikuti jejak dan menyelinap ke habitat beruang bermata hantu. Sebelum kesepakatan dibuat, Hansen tidak berencana untuk memusnahkan seluruh kelompok beruang bermata hantu. Dia memutuskan untuk membunuh yang pertama dan kembali untuk bernegosiasi. Seekor beruang bermata hantu tingginya sekitar 6 kaki dan ditutupi bulu coklat seperti sikat baja. Dengan mata vertikal di dahinya, ia bisa datang dan pergi dengan mudah di dinding gunung. Di pegunungan, Hansen berubah bentuk menjadi shifter warna diam-diam. Beruang-beruang bermata hantu bergerak di sekitar, sementara Hansen bersembunyi di kegelapan. Tujuannya adalah beruang bermata hantu mutan, yang akan membuat Suruyan lebih bersedia membayar. Tidak heran mereka tidak dapat membunuh beruang bermata hantu apapun. Medannya tidak mendukung siapapun, Hansen melihat sekeliling dan melihat tebing di mana-mana. Beruang-beruang bermata hantu bisa berlari di tebing, yang membuat mereka tidak mungkin untuk dibunuh. Fusan dan Suruyan memimpin tim yang berbeda untuk mengumpulkan makanan dan meninggalkan beberapa orang untuk menjaga gua. Meskipun mereka memiliki banyak tanaman dan jamur yang disimpan di gua, tidak ada salahnya memiliki lebih banyak persediaan makanan di sekitarnya. Setelah keluar sebentar, mereka tiba-tiba mendengar lolongan dari habitat beruang bermata hantu itu. Apakah dia benar-benar pergi? Seru Liu Zi. Mereka tahu dari suara bahwa beruang-beruang bermata hantu telah memperhatikan si pengganggu. Ada satu yang melolong, jadi sepertinya seluruh kelompok mengejar Hansen. Sayang sekali, dia tidak bertahan terlalu lama, Suruyan menghela nafas. Raungan berhenti setelah beberapa saat. Kelompok itu tidak berani tinggal lama. Karena kelompok beruang bermata hantu telah diprovokasi oleh Hansen, akan sangat berbahaya bagi mereka untuk lari ke beruang. Suruyan dan Fusan berdiskusi singkat dan memutuskan untuk menyerah mencari makanan, siap untuk kembali ke gua. Seekor beruang bermata hantu mutan. Tidak jauh dari gua, mereka tiba-tiba melihat beruang besar bermata hantu, yang membuat semua orang ketakutan. Orang-orang dengan cepat memanggil jiwa binatang mereka dan kemudian menemukan beruang bermata hantu itu tidak bergerak dan sebenarnya ada di punggung seseorang. Orang itu membawa beruang bermata hantu mati dan berjalan ke arah mereka. Menyaksikan beruang bermata hantu bergerak naik turun saat orang itu berjalan, semua orang membelalakkan mata mereka. Itu bocah lelaki. Dia tidak mati, dan benar-benar memburu beruang bermata hantu. Seekor mutan, Liu Zi melihat wajah orang itu dan berseru. Yang lain juga kaget, tidak bisa mempercayai mata mereka. Hansen benar-benar bisa berburu beruang bermata hantu, dan yang mutan, yang luar biasa. Pertama kali mereka pergi, setengah dari orang mati dan mereka hanya mampu membunuh beberapa beruang bermata hantu primitif. Tidak ada satupun mutan yang terbunuh. Makhluk itu memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Membunuh salah satu dari mereka di tebing hampir mustahil. Namun, Hansen sendiri memburu beruang bermata hantu mutan kembali. Fusan memandang Hansen dari atas ke bawah dan tidak melihat satupun luka di tubuh Hansen, yang bahkan lebih mengejutkannya. Jelas dari melolong bahwa seluruh kelompok beruang bermata hantu itu khawatir, tetapi Hansen masih kembali dengan selamat, mengambil tubuh beruang bermata hantu yang mutan, yang membuatnya bertanya-tanya seberapa kuat Hansen harus menjadi mampu mencapai ini. Suruyan juga memperhatikan itu dan tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu benar-benar berburu beruang bermata hantu sendiri? Ketika Hansen mendekat, Liu Zi bertanya. Aku percaya begitu, kecuali benda ini tidak disebut beruang bermata hantu. Hansen tersenyum dan melanjutkan menuju gua dengan tubuh beruang bermata hantu di punggungnya. Tubuh beruang bermata hantu itu terlalu besar, dan dia tidak terlalu tertarik untuk memakannya sendiri. Dia bermaksud untuk memanfaatkan beruang bermata hantu mutan ini untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Suruyan, jadi dia memastikan bahwa semua orang melihatnya. Ketika orang-orang yang menjaga gua melihat Hansen kembali dengan beruang bermata hantu, mereka juga terkejut.
Nona Su, apakah Anda tertarik untuk membuat kesepakatan sekarang? Hansen memindai wajah semua orang dan bertanya pada Suruyan. Sangat, mata Suruyan berbinar. Mereka semua terperangkap di sini selama lebih dari setahun. Awalnya, mereka punya dendeng untuk dimakan, dan setelah itu mereka harus menjadi vegan. Sudah lama sejak mereka memiliki rasa daging. Melihat tubuh beruang mati yang bermata hantu, mereka langsung berpikir tentang barbeque. Tentu saja, Suruyan berpikir lebih dari sekadar beruang bermata hantu mutan ini. Karena Hansen mampu membunuh makhluk mutan dengan begitu mudah, itu berarti dia bisa menghapus semua beruang bermata hantu. Jika dia bisa melakukan itu, mereka bisa mendapat manfaat lebih dari sekadar daging. Sebenarnya, mereka telah berbohong pada Hansen sejak awal. Tujuan mereka selalu pulau ini karena mereka menginginkan sesuatu di sini. Namun, mereka mengalami kecelakaan di laut. Bagian itu benar. Setelah mereka tiba di sini, mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan karena beruang bermata hantu. Anehnya, Hansen cukup kuat untuk memusnahkan semua beruang bermata hantu, yang fantastis untuk Suruyan. Suruyan percaya bahwa seseorang pada akhirnya akan menyelamatkan mereka. Hanya masalah waktu bagi grup berbintang untuk menemukan pulau ini. Jika dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan sebelum mereka datang, itu akan menjadi yang terbaik. Kalau tidak, dia tidak lebih dari sebuah kegagalan. Jika dia mendapatkan benda itu setelah tim penyelamat datang, kredit tidak lagi menjadi miliknya. Suruyan menyaksikan Hansen dengan keinginan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Hansen mencapainya, dia percaya kehadirannya akan menguntungkannya. Jadi, Sen, apa masalahnya? Suruyan memandang Hansen dan melembutkan suaranya. Bab 277, Harga Pasar. Itu tergantung pada seberapa baik makanmu, kata Hansen, nyengir. Berapa banyak yang kamu inginkan untuk beruang bermata hantu mutan ini? Seakurat Suruyan, dia tidak akan dengan mudah mengekspos tujuan sebenarnya. Suruyan diam-diam berpikir bahwa tidak apa-apa baginya untuk membayar harga tinggi untuk beruang bermata hantu mutan ini. Dia bahkan bisa membayar lebih untuk Hansen untuk berburu beberapa mutan lagi. Ada total selusin beruang bermata hantu mutan. Selama Hansen membunuh mereka semua, satu beruang bermata hantu darah suci tidak akan menjadi ancaman besar bagi kelompok itu. Pada saat itu, tujuannya akan tercapai. Namun, Suruyan tidak menyadari bahwa Suruyan berencana memeras sejak awal. Aku tidak akan menguraikan nilai dari beruang bermata hantu mutan ini. Menurut harga pasar, kamu dapat memilikinya untuk 100 juta, kata Hansen, menyipitkan matanya. Ketika kelompok itu mendengar ungkapan, harga pasar, mereka optimis, karena berdasarkan harga pasar, daging makhluk mutan akan menjadi 2 hingga 3 juta. Bahkan dia menggandakannya, itu akan menjadi jumlah yang kecil. Namun, harga Hansen membuatnya ngeri. Liu Zi membuka mulutnya lebar-lebar dan berpikir, makhluk mutan seharga 100 juta, harga pasar seperti apa itu? Hansen, ini agak terlalu tinggi. Bahkan makhluk mutan langka hanya akan ditandai 2 hingga 3 juta di pasaran. Bahkan jika aku bersedia membayar kamu 10 kali lipat dari harga, itu akan menjadi 20 hingga 30 juta. Don menurut Anda, 100 juta terlalu banyak. Suruyan mengerutkan kening pada Hansen. Kamu benar, di luar pulau ini, itu adalah harga pasar. Namun, kita berada di tempat yang berbeda, jadi tentu saja kita memiliki harga yang berbeda. Di sini, harga pasar masing-masing 100 juta. Jika kamu pikir itu terlalu mahal, itu bagus juga. Aku hanya akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Hansen tetap tenang dan tersenyum. Hansen, kita semua adalah orang yang tidak beruntung dan harus saling membantu. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu egois? Selain itu, kamu juga kepala regu khusus dan kolega banyak orang di sini. Maukah kamu menjualnya dengan harga yang sama? Tiba-tiba Suruyan punya ide. Jika Hansen menjawab ya, maka semua orang akan marah padanya. Jika dia mengatakan tidak, maka akan sama apakah dia menjualnya ke Suruyan atau Fusan. Suruyan tidak peduli jika dia tidak bisa makan dagingnya. Selama Hansen bisa menghapus semua beruang bermata hantu mutan, dia akan mencapai tujuannya. Tentu saja, aku selalu memiliki harga yang sama dan adil untuk semua orang. Hansen kemudian melihat ke pasukan khusus hijau, dan aku memang mengundang mereka untuk bekerja sama sebelumnya. Bukan salahku bahwa mereka menolakku. Liu Zi tersipu ketika mendengar kata-kata Hansen. Dia adalah orang yang paling keberatan dan berpikir Hansen adalah orang gila. Suruyan mendengar kata-kata Hansen dan diam-diam bersemangat. Dia menjaga wajah yang lurus dan mendengus, Hansen, tidakkah kamu takut bahwa semua orang akan menghukummu? Atau kamu sama sekali tidak berada di pasukan khusus? Sejak Hansen kembali, Suruyan dan anak buahnya mengelilingi Hansen dan beruang bermata hantu mutan. Saat Suruyan membuat wajah panjang, rakyatnya juga menatap Hansen. Jelas, Suruyan berusaha mengancam Hansen. Awalnya, dia takut Fusan dan timnya mungkin membantu Hansen. Sebagai jawaban Hansen mungkin membuat marah seluruh pasukan khusus, dia percaya bahwa Fusan akan memihaknya jika ada perkelahian. Lagi pula, mereka terjebak di sebuah pulau dan sudah lama tidak makan daging. Fusan seharusnya tidak menolak bekerja dengan Suruyan melawan Hansen. 200 juta. Hansen datang dengan harga yang menggandakan tawaran terakhir. Dia bahkan tidak mengangkat alis, seolah-olah dia tidak mendengar ucapan mengancam Suruyan. Fusan,
Perilaku semacam ini tidak akan pernah datang dari seseorang dalam pasukan khusus. Kita harus mengendalikannya dan menginterogasinya, kata Suruyan. Suruyan mengira Fusan pasti akan bekerja dengannya. Lagi pula, anggota pasukan khusus juga memeriksa beruang bermata hantu dengan rakus, dan mereka juga tidak memiliki kasih sayang terhadap Hansen. Yang mengejutkannya, Fusan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apakah dia ada di pasukan khusus, dan itu bukan urusanku. Fusan memerintahkan semua orang di timnya untuk minggir. Jelas bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Meskipun anggota timnya bertanya-tanya mengapa Fusan membuat keputusan, mereka memiliki banyak kepercayaan pada kapten mereka dan mengikuti perintahnya. Suruyan tercengang. Berdasarkan pemahamannya, Fusan adalah orang yang rasional. Bahkan jika dia tidak ingin menyakiti Hansen, dia akan setuju untuk mengambil beruang bermata hantu mutan terlebih dahulu. Keputusan Fusan memaksa Suruyan untuk mengevaluasi kembali Hansen. Satu-satunya penjelasan bagi Fusan untuk membuat keputusan seperti ini adalah bahwa Fusan tidak percaya mereka bisa mengalahkan Hansen. Jadi, sepertinya kamu tidak mau berurusan denganku. Hansen mengambil beruang bermata hantu yang mutan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Suruyan tidak berani mencoba menghentikan Hansen. Karena aku tidak diterima di sini, aku akan menemukan tempat untukku sendiri. Lagi pula aku punya beruang bermata hantu mutan. Jika aku memakannya perlahan, itu bisa bertahan 3-5 bulan. Hansen meletakkan hantu mutan berdari beruang di punggungnya. Baiklah, 100 juta, aku akan membeli beruang bermata hantu mutan ini. Suruyan mengertakkan gigi dan berkata. Yang dia butuhkan adalah untuk Hansen untuk membunuh beruang bermata hantu. Jika Hansen benar-benar bersembunyi di suatu tempat dan menikmati makanan untuk dirinya sendiri, itu akan mengalahkan tujuannya. Harganya tidak lagi 100 juta. Sekarang 200 juta, jawab Hansen membuat Suruyan ingin mencekiknya. Bab 278, Tujuan Nyata. 200 juta baik-baik saja. Namun, tidak mungkin bagiku untuk membawa begitu banyak uang ke tempat perlindungan dewa. Aku bisa menulis surat Wesel dan Sterry Group akan membayarmu di aliansi. Setelah menenangkan diri, Suruyan memiliki kekuatan keinginan untuk membunuh Hansen. Tidak masalah berapa banyak surat promes yang dia tulis pada Hansen pada saat ini, karena tim penyelamat dari Sterry Group tidak akan membiarkan Hansen hidup. Maaf, saya hanya mengambil uang tunai. Hansen menurunkan Suruyan dan memandangnya dari atas ke bawah, meskipun, Anda bisa membayar saya dengan jiwa binatang buas juga. Hansen tahu bahwa mereka tidak bisa membawa begitu banyak uang, dan menginginkan jiwa binatang buas mereka di tempat pertama. Apa yang kamu usulkan? Suruyan merasakan dorongan kuat untuk membunuhnya. Harga pasar untuk jiwa binatang suci darah akan sekitar 100 atau 200 juta. Jadi saya akan mengatakan jiwa binatang suci darah untuk beruang bermata hantu mutan, kata Hansen kepada Suruyan. Sepertinya kamu tidak punya niat untuk membuat kesepakatan serius. Suruyan menjadi kesal. Tidak ada cara baginya untuk memperdagangkan jiwa binatang suci darah untuk makhluk mutan. Kami sedang melakukan bisnis, Anda bisa memberi saya penawaran balik, kata Hansen, nyengir. 5 jiwa binatang primitif untuk beruang bermata hantu mutan, usul Suruyan. 5 jiwa binatang mutan lebih seperti itu, kata Hansen, berkedip. Setelah tawar-menawar, Suruyan mampu menukar jiwa binatang buas mutan untuk beruang bermata hantu mutan, yang menyenangkan Hansen. Baik dari makhluk mutan, jiwa binatang buas bernilai jauh lebih dari daging. Di tempat lain, ini akan menjadi kesepakatan yang mustahil. Adapun jiwa binatang suci darah, Hansen tahu bahwa Suruyan tidak akan pernah memberinya itu sejak awal. Hansen memilih jiwa binatang gunung mutan dari 3 yang ditawarkan oleh Suruyan. Gunung itu yang paling berharga. Hansen tidak membutuhkan jiwa binatang buas mutan sendiri, dan hanya ingin yang mahal untuk dijual. Hebat bekerja denganmu. Hansen mengambil jiwa binatang buas dan tersenyum pada Suruyan. Dia meninggalkan gua segera setelah itu dan tidak ingin tinggal di tempat yang sama dengan orang-orang ini. Suruyan tidak dapat membantu berjalan menuju Fusan. Fusan, apakah kamu baik-baik saja dengan dia melakukan apapun yang dia inginkan? Dia tidak berusaha menyalahkan Fusan, tetapi hanya menginginkan jawaban. Perhatikan baik-baik tubuh beruang bermata hantu mutan, kata Fusan dengan tenang. Suruyan linglung dan berjalan menuju tubuh beruang bermata hantu mutan itu. Anggota kelompok yang lain juga mendekati tubuh, mencoba memahami apa yang dimaksud Fusan. Segera, mereka semua terdiam. Awalnya, mereka melihat banyak darah di tubuh dan berpikir pasti ada pertempuran sengit antara Hansen dan beruang bermata hantu. Namun, dengan melihat lebih dekat, mereka memperhatikan bahwa darah di tubuh semuanya berasal dari satu potongan. Beruang hantu bermata hanya dipotong di tenggorokan dan tidak terluka di tempat lain. Jelas bahwa itu dibunuh dengan satu pukulan, sebelum itu bisa membuat perjuangan. Semua orang terkejut. Membunuh beruang bermata hantu mutan sedemikian bersih adalah sesuatu yang luar biasa. Pergi ke habitat beruang bermata hantu sendirian, membunuh beruang bermata hantu mutan dengan satu pukulan dan kembali dengan tubuh yang aman dan sehat, dia bukan seseorang yang harus kita pandang sebagai musuh, jelas Fusan pelan. Dia tidak tahu apakah Hansen memang dalam pasukan khusus. Bahkan jika Hansen tidak, Fusan tidak ingin memusuhinya. Jika Hansen adalah, maka mereka milik organisasi yang sama dan dia kurang punya alasan untuk melawan Hansen.
Suruyan tidak berbicara. Seperti yang dijelaskan Fusan, siapapun yang bisa mencapainya sangat menakjubkan. Biasanya, beruang bermata hantu mutan tidak akan tinggal terlalu jauh dari yang berdarah suci. Suruyan tidak bisa membayangkan bagaimana Han Sen berhasil melakukan itu. Jadi apa? Dia juga terjebak di pulau ini sekarang. Ketika tim penyelamat datang, dia tidak akan bisa terbang, pikir Suruyan dengan kejam. Setelah meninggalkan gua, Han Sen terbang ke gunung yang tinggi dan mengamati seluruh pulau. Ketika dia mencoba memeras Suruyan, dia merasakan sesuatu yang aneh dalam reaksinya. Han Sen meminta harga yang konyol, baik untuk memeras dan mengujinya. Reaksi Suruyan dan beberapa perincian perilakunya membuat Han Sen percaya bahwa pulau itu pasti istimewa. Han Sen tidak percaya bahwa seseorang seperti Suruyan akan membayar harga tinggi dan sangat toleran hanya untuk makan enak. Sangat mungkin tujuan mereka adalah pulau ini sejak awal. Dia mungkin menginginkan sesuatu yang berhubungan dengan beruang bermata hantu ini, kalau tidak, dia seharusnya tidak begitu tertarik pada mereka. Han Sen semakin yakin dengan tebakannya. Sebagai seorang pembunuh hebat, dia tahu cara membaca orang, dan dia bisa tahu banyak dari apa yang dikatakan dan dilakukan Suruyan. Tidak ada yang istimewa tentang habitat beruang bermata hantu. Ketika Han Sen pergi untuk berburu beruang, dia juga menjelajahi tempat itu. Tidak ada yang lain selain kelompok beruang bermata hantu, yang hanya memiliki satu raja darah suci di antara mereka. Tidak mungkin bagi Suruyan untuk melakukan perjalanan ini hanya untuk berburu beruang bermata hantu darah suci. Tidak ada makhluk suci darah di dunia ini yang begitu berharga. Selain itu, Han Sen tahu dari kenyataan bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa tentang beruang bermata hantu bahwa mereka tidak datang ke sini untuk makhluk khusus ini. Kalau tidak, jika mereka mempersiapkan dengan baik dan memiliki alat yang cukup, tidak akan sulit untuk berburu beruang suci bermata darah hantu. Jika mereka tidak datang ke sini untuk beruang bermata hantu, tetapi untuk sesuatu yang berhubungan dengan beruang bermata hantu, Han Sen merenung, menyentuh hidungnya. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, mungkin itu untuk itu. Han Sen terbang lebih tinggi ke langit untuk mengabaikan habitat beruang. Pergi lebih tinggi dan lebih tinggi, Han Sen pikir dia pasti benar. Gunung-gunung di pulau itu berlapis-lapis. Menonton dari atas, mereka tampak seperti lotus raksasa, dengan setiap gunung menyerupai kelopak. Beruang-beruang bermata hantu tinggal di tengah. Bab 279, Sarang. Itu saja, Han Sen sangat gembira ketika melihat bentuk gunung yang aneh. Satu-satunya tempat yang akan menjamin jiwa binatang buas di Suakadewa adalah sarang makhluk, selain pulau misteri. Jumlah makhluk di Suakadewa hampir tidak terbatas. Di suatu daerah, bahkan jika semua makhluk terbunuh, makhluk baru akan muncul tak lama. Manusia telah melakukan penelitian mendalam tentang hal ini dan menyimpulkan bahwa sebagian besar makhluk tidak berasal dari reproduksi mereka sendiri, tetapi di suatu tempat yang disebut manusia, sarang. Sarang-sarang ini biasanya tersembunyi puluhan ribu kaki di bawah tanah. Sesekali, sejumlah besar makhluk akan lahir dari sarang. Manusia masih tidak yakin bagaimana makhluk-makhluk itu tiba di lokasi berbeda di Suakadewa. Dalam ekspedisi acak, beberapa orang menemukan sarang yang terpapar di tanah karena suatu alasan. Setelah beberapa penjelajahan, mereka menemukan bahwa di setiap sarang, akan ada telur. Jika seseorang memecahkan telur itu, seseorang akan mendapatkan jiwa binatang buas pasti. Telur itu sendiri tidak berbahaya, tetapi biasanya, akan ada banyak makhluk hidup di dalam sarang, yang membuatnya sulit untuk masuk ke dalam sarang dan memecahkan telur. Jika seseorang beruntung, mungkin hanya ada makhluk biasa dan primitif di dalam sarang. Namun, jika ada makhluk darah suci di dalam sarang, seseorang harus bersiap untuk pertumpahan darah. Bagi mereka yang mampu membunuh makhluk darah suci, itu adalah hal yang baik, karena mereka bisa mendapatkan keuntungan ekstra. Sarang jarang muncul di permukaan, jadi hanya beberapa orang yang melihatnya. Sarang di permukaan memiliki satu ciri penting, selalu terletak di jenis medan yang disebut lotus kehidupan. Teratai kehidupan dibentuk oleh gunung berlapis, dan pintu masuk ke sarang selalu terletak di tengah teratai. Menurut apa yang Han Sen baca dari Skynet, makhluk di dalam sarang tidak akan keluar langsung dari pintu masuk. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu bagaimana makhluk di dalam sarang berakhir di seluruh tempat perlindungan dewa. Namun, pintu masuk ke sarang ditempati oleh kelompok beruang bermata hantu. Suruyan dan yang lainnya tidak berharap ini terjadi, dan dengan demikian gagal memasuki sarang. Han Sen tidak menyadari bahwa alasan kelompok itu belum memasuki sarang adalah karena mereka kehilangan sebagian besar peralatan mereka di laut, di bawah serangan binatang laut. Karena kamu telah gagal, aku mungkin harus pergi dulu. Han Sen sedang mempertimbangkan bagaimana memasuki sarang dengan penuh sukacita. Awalnya, dia ingin berburu beberapa beruang bermata hantu dan mendapatkan lebih banyak binatang buas mutan dari Suruyan. Mengetahui bahwa ini adalah sarang, dia tidak akan menyakiti beruang bermata hantu lagi. Tidak diragukan lagi, beruang bermata hantu ini adalah pengawas terbaik. Dengan mereka di sini, kelompok itu tidak akan pernah bisa memasuki sarang, dan Han Sen bisa mencari telur di dalamnya dengan damai. Bagus, Suruyan, kamu mencoba membujukku untuk membunuh lebih banyak beruang bermata hantu dan kamu bisa masuk ke sarang ini. Han Sen tersenyum diam-diam, sayangnya, aku sudah tahu rencanamu dan kamu akan kecewa. Han Sen mendarat di gunung dan menyelinap ke pusat lotus kehidupan.
Dia pernah ke sana sekali, dan akan bisa memasuki sarang tanpa mengkhawatirkan beruang-beruang bermata hantu. Adapun beruang bermata hantu darah suci, Han Sen bersiap untuk membunuhnya setelah memecahkan telur. Jelas, beruang bermata hantu ini tidak hidup di dalam sarang. Pendudukan mereka di daerah sekitarnya hanyalah kebetulan. Han Sen menggunakan color shifter untuk bergerak perlahan ke pintu masuk. Setelah lebih dari 1 jam, dia berada di depan sarang. Seperti yang dijelaskan di Skynet, sarangnya adalah gua batu yang lurus seperti sumur. Batu-batu itu hitam dan halus, dan pintu masuknya sangat sempit sehingga hanya satu orang dewasa yang bisa lewat pada suatu waktu. Han Sen tidak ragu sebelum meluncur ke bawah. Dengan jatuh 12 kaki, kakinya menyentuh tanah. Di depan matanya muncul jalan zigzag ke bawah. Di sekelilingnya ada batu-batu hitam, di antaranya ada banyak kristal hijau berkilau. Meskipun mereka tampak suram, itu masih jauh lebih baik daripada kegelapan. Orang menyebut kristal ini, emas hijau, yang bisa dilihat di mana-mana di sarang. Mereka tidak berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga tidak berguna. Han Sen memutuskan untuk berhati-hati dan memanggil perisai hantu semutnya, melindungi dirinya secara menyeluruh dan perlahan-lahan berjalan di jalan yang berliku. Menurut Skynet, panjang jalur ini harus sekitar 8 mil. Secara normal, tidak akan ada makhluk di jalan ini. Han Sen tidak berani sepenuhnya percaya pada Skynet dan masih waspada. Namun, Skynet benar kali ini dan dia tidak melihat satu makhluk pun di jalan. Ketika dia akhirnya melihat dinding emas hijau menghalangi jalannya, Han Sen tahu dia telah tiba di tujuan. Menurut apa yang orang katakan di Skynet, selama dia memecahkan tembok ini, dia akan melihat sarang yang sebenarnya. Namun, begitu tembok itu rusak, jika ada makhluk di dalamnya, mereka akan segera meluncurkan serangan. Dan seseorang harus mempersiapkan diri untuk itu. Perang yang masih utuh juga menegaskan fakta bahwa beruang bermata hantu itu tidak berasal dari sarang ini. Han Sen mencoba melihat melalui dinding emas hijau dan menentukan apakah ada makhluk di dalamnya, tetapi emas hijau itu tidak cukup jelas. Karena dia sudah ada di sana, Han Sen memutuskan untuk melakukannya. Dia meraih pedang berlian, mengambil napas dalam-dalam, dan menebas pedang di dinding. Bab 280, Kerangka Giok Putih. Bang! Emas hijau itu bukan bahan yang keras dan hanya setebal 1 inci. Dengan serangan Han Sen, pembukaan selebar 1 meter setinggi 6 kaki tiba-tiba muncul. Han Sen melihat ke dalam celah dengan hati-hati dengan pedang berlian di tangannya dan kaget dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah metropolitan bawah tanah bermandikan cahaya hijau. Atapnya dihiasi dengan jutaan keping emas hijau berkilau, seperti seluruh galaksi hijau. Segala macam sel batuan hitam berselang-seling seperti labirin. Tidak ada yang buatan. Mereka lebih seperti sarang lebah, baik yang acak maupun yang teratur pada saat yang sama. Han Sen tahu bahwa sel-sel ini merupakan apa yang disebut sarang. Di setiap sel mungkin ada makhluk. Begitu makhluk itu memperhatikan kehadirannya, ia akan mencoba membunuhnya tanpa berpikir 2 kali. Han Sen melihat bahwa harus ada puluhan ribu sel dari semua ukuran, beberapa sekecil tangannya, sementara beberapa besar seperti istana. Mereka semua saling berhubungan dengan cara yang aneh dan alami. Semua dewa di dunia ini, tolong beri aku berkahmu. Aku berharap tidak akan ada terlalu banyak makhluk. Beberapa makhluk primitif akan melakukannya, doa Han Sen sambil berjingkat. Meskipun ada cukup ruang baginya untuk terbang melintasi sarang, Han Sen tidak berencana untuk menggunakan sayapnya. Ketika dia terbang, semua makhluk bisa melihatnya dengan jelas dan berpotensi menyerangnya dalam kelompok. Itu tidak seperti atapnya yang begitu tinggi sehingga dia bisa menghindari semua serangan, jadi Han Sen memutuskan untuk tidak melakukannya. Merayap melewati sel, mata Han Sen tertuju padanya. Jika ada yang salah, dia akan segera kembali. Yang membuatnya lega, sel itu benar-benar sunyi sampai dia berjalan melewatinya. Tapi itu hanya permulaan saja. Sel-sel hitam itu seperti bom waktu dengan berbagai ukuran. Han Sen tidak tahu kapan sel akan meledak tiba-tiba. Karena Han Sen hampir takut mati, dia sudah melewati lebih dari 1000 sel tanpa melihat makhluk apapun. Mungkinkah sarang ini kosong? Mungkin semua makhluk telah pergi. Han Sen bertanya-tanya, seharusnya tidak. Menurut apa yang saya baca, kecuali telurnya pecah, sarangnya akan terus membiarkan makhluk baru. Karena dindingnya masih utuh, saya kira tidak ada orang di sini. Jadi, telurnya pasti masih ada di sini. Kenapa tidak ada makhluk? Han Sen tidak berani bersantai. Meskipun sepertinya semuanya berjalan dengan baik, dia tetap waspada. Setiap kali dia melewati sel, Han Sen akan selalu menatapnya, kalau-kalau ada makhluk yang menangkapnya lengah. Namun, setelah melihat puluhan ribu sel, ia tidak melihat satu makhluk pun. Tampaknya sarang itu benar-benar kosong. Ini sangat aneh. Menurut Skynet, sarang yang ditemukan sebelumnya akan selalu memiliki setidaknya ratusan makhluk di dalam, dan kadang-kadang bahkan bisa ribuan. Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Tiba-tiba, Han Sen mendengar bunyi retakan. Dia segera melihat ke arah itu. Itu adalah sel setinggi 9 kaki lebih dari 30 kaki darinya. Itu sudah retak dan retak itu mengembang. Akhirnya, Han Sen tidak menjadi terlalu gugup. Dia berjalan mundur beberapa langkah dan menemukan tempat dengan lebih banyak ruang, mata tertuju pada sel yang tampak seperti kuburan. Ketika sel terus retak, itu berantakan akan berhenti. Bang! Tiba-tiba sel itu diketuk terbuka oleh sesuatu dan runtuh. Sesosok bergegas keluar dari sel.
Makhluk humanoid. Setelah melihat sosok itu, Han Sen tiba-tiba menggenggam pedang berlian lebih erat. Biasanya, makhluk humanoid sangat mungkin adalah darah suci. Makhluk itu adalah kerangka yang tampak seperti terbuat dari batu giok putih. Di antara tulang-tulangnya, tidak ada celah seperti kerangka biasa. Dengan tautan tambahan ini, itu sangat fleksibel. Di tulang kerangka ada banyak pola hitam, dan di tangannya ada sepasang belati hitam. Gigi. Han Sen terkejut. Makhluk humanoid memiliki persneling sendiri, yang merupakan dua belati, bukan satu, yang berarti makhluk itu tidak akan mudah ditangani. Kerangka itu berbalik menghadap Han Sen. Matanya tidak berlubang tetapi berisi sepasang bola mata putih. Menatap Han Sen, kerangka itu perlahan mendekatinya. Awalnya, lambat laun menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dalam selusin langkah, itu berputar ke wajah Han Sen seperti badai. Salah satu belati hitam tiba-tiba berada di tenggorokan Han Sen. Pada titik ini, Han Sen yakin bahwa kerangka itu adalah makhluk suci darah. Dia tidak takut akan hal itu. Mengayunkan pedang berlian, dia akan menghentikan belati. Belati itu pendek, jadi pukulan Han Sen pasti akan menjatuhkan mereka. Namun, saat pedang berlian hendak mengenai belati, kerangka itu berputar dengan cara yang mustahil dan mengambil kembali belati itu. Dengan ayunan, belati kerangka lainnya hampir datang di antara alis Han Sen. Han Sen hampir bisa merasakan dinginnya pisau melalui baju besinya. Bab 281, Gangguan. Ding! Han Sen memanggil tombak tiga pisau di tangan kirinya dan memblokir belati di wajahnya. Pada saat berikutnya, sementara kerangka itu mengembalikannya ke arah Han Sen, dengan cepat memutar lengannya ke belakang dan menusuk Han Sen lagi. Tiba-tiba Han Sen dirugikan. Dia tidak punya waktu untuk mengambil kembali pedangnya, atau mengayunkan tombak. Suara mendesing. Han Sen menggunakan spartikel dan membuat langkah penting, menghindari rambut belati. Armor semut hantu masih tergores di ujung belati dan dibiarkan dengan tanda dangkal. Han Sen terkejut dengan betapa tajamnya belati itu. Seketika, belati lain di tangan kerangka datang dari sudut luar biasa lainnya. Han Sen juga ahli dalam pedang pendek seperti ini, tapi dia belum pernah melihat seseorang bisa menggunakan senjata ini dengan cara yang begitu menarik. Pergerakan kerangka itu seolah-olah semuanya salah. Dia tidak pernah bisa memprediksi langkah kerangka berikutnya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Itu seperti seorang musisi yang mendengar lagu dengan semua tempo yang salah. Selain itu, kerangka itu sangat cepat. Serangannya hampir terus-menerus, membuat Han Sen hampir putus asa. Pertempuran jarak dekat semacam ini membuat pedang berlian menjadi beban daripada membantu. Han Sen bahkan tidak punya waktu untuk meletakkan pedang, karena serangan kerangka itu menyilaukan. Kerangka gerak kaki dan keterampilan belati membuat Han Sen dalam kerugian besar. Tiba-tiba, dia terluka di dada. Jika bukan karena baju besi darah suci, Han Sen pasti sudah mati sekarang. Dengan merinding di sekujur tubuhnya, Han Sen memanggil Meout, yang berubah menjadi harimau hitam dan melemparkan dirinya ke kerangka. Kerangka batu giok putih hampir meluncur di tanah, menjauh dari harimau dan menikam Meout dengan belati. Meout berbalik dan membentak kerangka itu, yang dengan cepat mengambil kembali belati dan menjauh. Dengan punggung menghadap Meout, kerangka itu memutar lengannya dalam sudut yang mustahil dan menusuk perut Meout. Han Sen mengambil kesempatan itu dan menebas pedang di kerangka, tangannya yang lain memegang tombak untuk memblokir serangan ke arah Meout. Melawan seorang pria dan seekor kucing, kerangka batu giok putih masih tampak mudah dan terus-menerus membuat serangan mengancam pada Han Sen dan Meout. Segera, Han Sen menemukan bahwa itu bukan ide yang bagus untuk memanggil Meout, karena kerangka itu benar-benar menggunakan gerak kakinya yang ajaib untuk membatasi gerakan mereka. Makhluk ini jahat. Han Sen mengutuk diam-diam. Ketika Meout menyerang kerangka itu, dia dengan cepat lari. Pada titik ini, dia dan Meout terluka, sementara kerangka itu tetap tidak terluka. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Han Sen memutuskan untuk mundur dan memikirkan metode yang berbeda. Untungnya, Meout mengganggu kerangka sehingga Han Sen bisa berlari cukup jauh sebelum dia mengambil Meout kembali. Kerangka batu giok putih tidak akan meninggalkan Han Sen sendirian dan cepat mengejarnya. Han Sen tidak berani ragu lagi dan berlari menuju jalan tempat dia berasal. Tengkorak itu tidak mau menyerah. Itu bahkan lebih cepat daripada Han Sen. Dengan bantuan Meout, Han Sen mundur sambil bertarung, akhirnya tiba di dinding yang rusak. Han Sen dengan cepat merangkak melalui celah, dan kerangka itu mengikutinya. Jatuhkan mati. Han Sen senang melihat kerangka itu bergerak ke jalan sempit, di mana gerakan kakinya tidak lagi bekerja dengan baik. Han Sen dengan cepat menarik tombak Satria Kumbang dan menusuknya pada kerangka. Dalam ruang sekecil itu, senjata yang lebih panjang jauh lebih baik daripada yang lebih pendek. Belati kerangka itu bahkan tidak bisa mencapai Han Sen dan kerangka itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu harus melintasi belati di depan dadanya untuk memblokir tombak yang masuk. Namun, tombak Han Sen membawa kekuatan pemintalan yang kuat, dan kerangka itu gagal menghentikannya. Han Sen berpikir dia pasti berhasil, tetapi kerangka itu dengan cepat meluncur kembali seperti hantu, lebih cepat dari Han Sen ketika dia menggunakan spartikel. Kerangka itu tampaknya cukup intelektual. Mengetahui itu bukan pertandingan Han Sen di jalan sempit, itu tidak lagi mencoba mengikutinya, tetapi memilih untuk tetap dan menjaga tembok. Han Sen harus meninggalkan sarangnya.
Dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan kerangka batu giok putih ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mencapai tempat telur itu berada. Sial, kebetulan ada makhluk suci darah yang kuat di sarang ini. Han Sen merasa sangat kesal. Dia diam-diam merangkak keluar dari sarang dan membunuh beruang primitif bermata hantu untuk makanan. Mengetahui bahwa di mana beruang bermata hantu tinggal adalah pintu masuk ke sarang, Han Sen ingin menjaga beruang bermata hantu darah suci dan yang mutan hidup sebagai pengawas untuk mencegah orang lain keluar. Han Sen mencari tempat yang aman di pegunungan dan mengumpulkan beberapa cabang untuk membuat api. Dia kemudian memanggang beruang primitif bermata hantu, cakarnya lesat. Namun, pikiran Han Sen adalah tentang bagaimana kerangka batu giok putih bertarung. Tengkorak itu memiliki teknik yang luar biasa dengan belati, yang menirukan keterampilan pembunuhan, dengan cara yang tidak akan bisa diprediksi oleh serangan lawan. Han Sen bisa mengatakan bahwa teknik ini masih agak berbeda dari pembunuhan. Itu murni teknis, dan tidak meningkatkan psikologi lawan. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, kerangka itu menciptakan semacam gangguan dan membuatnya tidak mungkin bagi seseorang untuk menilai bagaimana itu akan bereaksi. Selain itu, struktur kerangka juga berbeda dari orang normal, memungkinkannya mencapai semua jenis gerakan. Jika aku ingin membunuhnya, aku harus memahami tempo ini, kalau tidak aku tidak akan pernah menang. Han Sen dengan hati-hati memikirkan kembali setiap detail dari pertarungan dengan kerangka, mencoba menemukan beberapa pola dari gerakannya. Bab 282, Harga yang sama. Suruyan agak khawatir bahwa Han Sen mungkin tahu tentang lotus kehidupan. Meskipun beberapa orang telah melihat sarang, semua informasi sudah tersedia di Skynet. Jika Han Sen bisa tahu bahwa ada sarang di sini, itu akan menjadi berita buruk baginya. Tidak melihat Han Sen sepanjang hari, Suruyan menjadi sedikit gelisah. Dia dengan cepat berkonsultasi dengan Fu San dan pergi untuk menemukan Han Sen bersama dengannya dan beberapa pria lainnya. Mereka menemukan Han Sen agak mudah. Han Sen tidak berencana untuk bersembunyi, karena dia tidak ingin membuatnya terlalu curiga. Suruyan dan pasukan khusus hijau sama sekali tidak lemah. Jika mereka rela mengorbankan beberapa nyawa, mereka mungkin bisa memasuki sarang juga. Pada titik ini, mereka tidak mau mengambil risiko semacam itu, dan Han Sen tidak ingin mendorong mereka. Han Sen tidak yakin seberapa kuat pengikut Suruyan, tetapi dia bisa mengatakan bahwa pasukan khusus hijau memiliki anggota yang kuat. Berdasarkan kriteria pasukan khusus, Han Sen berasumsi bahwa mereka semua sekuat Gambler. Ketika Suruyan dan yang lainnya datang untuk menemukan Han Sen, dia sedang duduk di sisi bukit, menikmati barbeque beruang ice cream yang enak. Di atas api ada lebih banyak daging yang mendesis dengan minyak. Bahkan, mereka mengikuti aroma untuk menemukannya. Tampaknya Han Sen telah mendapatkan beruang bermata hantu lain. Yang lain tidak bisa mengatakan tingkat beruang bermata hantu itu lagi, karena sudah dipotong-potong. Selamat datang. Apa yang membawamu ke sini? Han Sen tidak bermaksud berdiri. Dia terus mengunyah daging bebeki dan menjilat jari-jarinya sesekali. Yang lain sangat tergoda oleh barbek. Meskipun mereka masing-masing mendapatkan beberapa daging dari beruang bermata hantu mutan yang dibeli oleh Suruyan, itu hanya sepotong kecil. Sebagian besar daging disimpan sebagai cadangan makanan mereka. Bagi orang-orang yang tidak mencicipi daging selama setahun, potongan kecil itu hanya memicu lebih banyak keserakahan. Melihat Han Sen makan jauh, mereka semua tidak bisa menahan untuk menelan. Suruyan melihat bahwa Han Sen masih di sini dan merasa jauh lebih santai. Semuanya akan baik-baik saja jika Han Sen tidak memasuki sarang. Han Sen, kami datang untuk berbicara tentang membeli lebih banyak daging beruang bermata hantu. Anda harus tahu bahwa beruang bermata hantu tidak akan bertahan lama dengan begitu banyak orang dalam kelompok. Suruyan tersenyum dan berkata. Dia hanya mencoba menggoda Han Sen untuk membunuh lebih banyak beruang bermata hantu. Han Sen merenung dan menjawab, itu tidak mudah. Saya berburu lagi hari ini dan tidak menemukan kesempatan untuk membunuh beruang bermata hantu mutan, jadi saya harus membunuh beruang bermata hantu primitif. Berapa yang akan Anda bayar untuk yang primitif? Suruyan tidak benar-benar membutuhkan daging, dan beruang bermata hantu primitif tidak akan berguna baginya. Dia tersenyum dan berkata, kita semua menyaksikan kemampuanmu. Sangat mudah bagimu untuk membunuh beruang bermata hantu. Sekarang jangan rendah hati. Ya, kami sudah memaksimalkan poin geno primitif kami sejak lama. Kami berharap Anda bisa memberi kami beberapa beruang bermata hantu mutan lagi, dan kami akan membayar Anda dengan baik, kata salah satu orang yang bekerja untuk Suruyan. Han Sen menyeringai dalam hati, tetapi berpura-pura tidak tahu, bukannya aku tidak ingin mendapatkan lebih banyak jiwa buas. Beruang hantu bermata hantu tidak semudah itu untuk dibunuh. Jika mereka terus bergerak dalam kelompok, tidak ada yang bisa kulakukan, aku bahkan makan beruang bermata hantu primitif. Jika aku bisa berburu mutan, mengapa aku memakan ini? Sisanya percaya pada kata-kata Han Sen, karena mereka tidak percaya bahwa makhluk mutan juga nyaman untuk dibunuh. Lagi pula, beruang bermata hantu adalah makhluk yang kuat. Sebagai orang yang belum terselesaikan, Han Sen tidak mungkin sekuat itu. Suruyan tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Han Sen, jadi, berapa banyak yang Anda inginkan untuk beruang bermata hantu primitif? Harga yang sama, kata Han Sen, bahkan tidak berpikir. Sekelompok orang linglung dan tidak mengerti apa yang dimaksud Han Sen.
Suruyan menatap Han Sen dan bertanya, Sen, Anda tidak bermaksud bahwa Anda menginginkan jiwa binatang buas untuk beruang primitif bermata hantu ini. Tepat sekali, kata Han Sen, mengangguk. Itu sama sekali tidak masuk akal. Seekor beruang bermata hantu mutan untuk jiwa binatang mutan, jadi mengapa beruang bermata hantu primitif juga bernilai jiwa binatang mutan? Tanya Liu Zi. Liu Zi berencana untuk menukar salah satu jiwa buasnya yang kurang maju dengan beruang bermata hantu primitif agar ia bisa makan lebih baik. Siapa yang tahu bahwa Han Sen akan meminta jiwa binatang mutan? Mereka yang bekerja untuk Suruyan segera memprotes dan ingin tawar-menawar dengan Han Sen. Han Sen bersikeras harga. Apa yang saya jual adalah daging, jadi tidak masalah apakah itu primitif atau mutan. Harga sama, ambil atau tinggalkan. Saya terjebak di sini dan tidak menggunakan jiwa binatang buas Anda. Selama saya bisa mengisi perutku sendiri, aku lebih suka tidak mengambil risiko apapun. Tidak ada dari mereka yang mau menukar jiwa binatang mutan dengan beruang bermata hantu primitif, jadi mereka semua harus kembali ke gua dengan tangan kosong. Han Sen tidak keberatan dengan itu. Setiap hari pada waktu makan siang, dia pergi ke sisi gua yang berangin dan memulai acara barbecue, mencoba menggoda kelompok itu. Pada awalnya, mereka masih bisa menahannya dan hanya memakan potongan-potongan beruang bermata hantu pertama yang mereka beli. Namun, rasa daging itu membuat ketagihan. Setelah makan daging, mereka hampir tidak bisa menelan tanaman lagi. Selain itu, beruang bermata hantu pertama itu tidak bertahan lama. Mencium barbecue lezat setiap hari, mereka semua ingin membunuh Han Sen dan mengambil daging untuk diri mereka sendiri. Han Sen melakukan itu setiap hari baik untuk menjaga mereka tetap terhubung dan meyakinkan Suruyan bahwa dia tidak tahu tentang keberadaan sarang. Bahkan, Han Sen akan memasuki sarang setiap malam untuk melawan kerangka batu giok putih. Namun, kerangka batu giok putih begitu kuat sehingga Han Sen tidak bisa menyingkirkannya dalam waktu dekat. Dalam proses melawan kerangka, Han Sen secara bertahap menjadi dibiasakan dengan keterampilan belati dalam gerak kaki. Dia terobsesi dengan menemukan cara untuk mengalahkan kerangka itu. Bab 283, Perdagangan untuk Beast Souls. Han Sen telah dengan cermat mengamati keterampilan gerak kaki dan belati kerangka batu giok putih. Selain gerakan kerangka yang tidak bisa dicapai oleh manusia manapun, kemampuan gerak kaki dan belati saja sangat mengesankan. Keterampilan gerak kaki dan belati selalu rusak. Bahkan Han Sen yang hebat dalam prasangka tidak dapat menangkap memegang kerangka bergerak dan menyerang. Tanpa diragukan lagi, itu adalah set pembunuhan khusus, yang sangat ingin ditiru oleh Han Sen. Anda harus tahu musuh Anda sebelum bisa mengalahkannya. Dan cara terbaik untuk memahami musuh Anda adalah mempelajari trik khususnya. Juga, trik kerangka itu akan menjadi pelengkap yang bagus untuk keterampilan pembunuhan Han Sen, yang juga mengapa Han Sen ingin menginvestasikan banyak waktu untuk mempelajarinya. Jika dia bisa menguasai trik ini dan menciptakan gangguan yang sama, maka targetnya akan cenderung memiliki kesempatan untuk melawan. Hari-hari ini ketika melawan kerangka, Han Sen hanya bisa menggunakan tombak 3 pisau sendirian, yang melemahkan serangannya. Seandainya aku punya belati darah suci, pikir Han Sen diam-diam. Kerangka itu bagus dalam pertempuran jarak dekat, itulah sebabnya Han Sen tidak bisa menggunakan pedang berlian atau tombak satria kumbang, karena senjata yang lebih panjang akan lebih menjadi beban daripada bantuan saat melawan kerangka. Pada titik ini, masalah Han Sen adalah bahwa ia tidak bisa mencegah kerangka batu giok putih mendekat kepadanya. Kerangka batu giok putih bisa mendekatinya dalam waktu singkat dengan gerakannya yang tidak teratur. Ini adalah jiwa binatang buas mutan. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Jika kamu menang, kamu bisa mengambil jiwa binatang buas dan aku tidak menginginkan apapun darimu. Namun, jika kamu kalah, bagaimana kalau kamu memberiku beruang bermata hantu untuk bebas? Seorang pria muda datang ke Han Sen dengan parang jiwa binatang mutan di tangannya. Han Sen meliriknya. Jika Han Sen ingat dengan benar, nama pemuda itu adalah Wang Junfeng, salah satu dari anak buah Suruyan. Tampaknya Suruyan menjadi tidak sabar dan ingin menguji kemampuan sejatiku. Han Sen mencibir dan bertanya dengan dingin, bagaimana kamu akan menantangku? Pertempuran 1 lawan 1. Jatuh atau mengakui kekalahan akan dianggap kalah, jawab Wang Junfeng. Han Sen melengkungkan bibirnya dan melemparkan pandangan menghina pada Wang Junfeng. Dalam kamusku, tidak ada kata kalah. Pemenang akan kalah dan yang kalah akan mati. Jika kamu berani bermain, maka kita bisa mencobanya. Jika tidak, kembalilah ke guamu. Suruyan ingin menguji kemampuannya, dan Han Sen tidak akan membiarkannya melakukan itu. Wanita itu tidak baik, tetapi Han Sen tidak berpikir dia sendiri bisa mengalahkan semua orang ini. Selain itu, dia juga berada di pasukan khusus, jadi tidak pantas membunuh klien dari organisasinya, terutama di depan rekan-rekannya. Kalau tidak, akan jauh lebih mudah untuk membunuh wanita itu. Wang Junfeng mendengar kata-kata Han Sen dan menjadi pucat. Dia kembali menatap Suruyan yang berdiri di dekat gua. Setelah beberapa keraguan, Suruyan berjalan dan berkata, Han Sen, kami hanya bercanda. Mengapa kamu begitu serius? Main-main. Han Sen menatapnya dengan setengah tersenyum. Tantangan berarti hidup manusia bagiku. Jika kamu ingin menantangku, kamu dipersilakan kapan saja. Jelas apa yang dimaksud Han Sen, jadi Suruyan tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa lama, dia berbalik dan kembali ke gua. Wang Junfeng dengan cepat mengikuti punggungnya dan tidak berani menyentuh Han Sen.
Hansen berharap bahwa mereka akan memiliki keberanian untuk bertarung. Karena wanita itu bermaksud menyakitinya, dia akan menyambut setiap kesempatan untuk membunuh antek-anteknya. Dan jika pihak lain yang memulai pertarungan, pasukan khusus hijau tidak akan punya alasan untuk menyalahkannya. Hansen telah menyiapkan barbeque setiap hari di dekat gua selama setengah bulan. Akhirnya, seseorang datang kepadanya. Itu Fusan, bukan Suruyan. Dia sendirian juga. Untuk beruang bermata hantu, kata Fusan dan memindahkan jiwa binatang buas ke Hansen. Melihat jiwa binatang mutan yang tombak, Hansen tersenyum dan berkata, tidak masalah, besok pagi aku akan mengantarkan beruang bermata hantu itu kepadamu. Fusan mengangguk tetapi tidak pergi. Dia duduk di sebelah Hansen dan berkata pelan, saya tidak yakin apakah Anda berada di pasukan khusus. Bagaimanapun, karena Anda telah datang ke sini, Anda harus bergantung pada tim penyelamat Starry Group untuk kembali. Untuk itu, cobalah untuk tidak terlalu mengecewakan Suruyan. Mendengar saran yang membumi, Hansen berkata, apakah ini berarti bahwa jika saya berada dalam konflik dengannya, Anda akan berada di sisinya? Aku membawa anggota timku, dan salah satu dari mereka sudah mati. Aku harus membawa yang lain kembali hidup-hidup, jawab Fusan dengan tenang, tanpa menjawab pertanyaan Hansen. Hansen mengangguk. Dia mengerti beban pikiran Fusan. Dia akan memilih untuk melakukan hal yang persis sama jika dia berada di sepatu Fusan. Hansen tidak sepenuhnya memusuhi Suruyan juga karena dia tahu bahwa dia akan menempatkan pasukan khusus hijau di posisi yang canggung, yang mungkin akan menimbulkan konsekuensi ketika Hansen kembali ke aliansi. Meskipun Regu Khusus adalah organisasi militer, tim manajemen mereka tidak akan dapat menyelamatkan mereka dari Pulau Acak di Suakadewa. Satu-satunya penyelamatan yang mungkin adalah dari Starry Group, karena merekalah satu-satunya yang tahu kemana Suruyan pergi. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membuat kedamaian antara kamu dan Suruyan. Ketika penyelamat datang ke sini, aku akan memastikan bahwa kamu meninggalkan tempat ini bersama kami, kata Fusan dengan tulus. Aku berterima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak akan menundukkan kepalaku pada wanita itu. Skenario terburuk, aku akan mati di sini karena usia tua, dan bahkan itu lebih baik daripada memohon pada Suruyan. Hansen tidak bahkan perlu kapal Starry Group untuk kembali. Fusan menatap Hansen dan bangkit. Pikirkan itu. Jika kamu butuh sesuatu, datang untuk menemukanku. Hansen menyaksikan Fusan pergi dan terus berpikir tentang gerak kaki dan keterampilan belati kerangka itu. Hansen percaya bahwa Fusan bermaksud baik, tetapi Hansen tidak akan mempertimbangkan usulnya. Hansen membenci Suruyan dan Starry Group. Tidak mungkin dia akan berdamai dengan mereka. Jika aku tidak memerasnya dengan cukup, bagaimana aku bisa berterima kasih kepada putra surga atas apa yang telah dia lakukan padaku? Hansen berpikir dengan senyum sinis. Bab 284 Telur. Seiring berlalunya waktu, semakin sulit bagi kelompok orang untuk menahan godaan daging. Selain itu, bagi kebanyakan dari mereka, jiwa binatang mutan tidak terlalu sulit didapat. Mereka semua memiliki beberapa jiwa binatang buas mutan dan banyak dari mereka bahkan memiliki jiwa binatang buas suci. Jiwa binatang mutan yang kurang penting secara bertahap dipindahkan ke Hansen untuk beruang bermata hantu primitif yang dia bunuh. Suruyan tidak pernah mengunjungi Hansen, tetapi berdagang melalui Fusan. Hansen tahu tentang itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Rencana Hansen adalah untuk pertama kali menggunakan beruang bermata hantu primitif untuk melucuti mereka dari jiwa binatang mutan mereka yang kurang penting. Setelah Hansen memecahkan telur, dia akan mulai membunuh beruang bermata hantu mutan untuk diperdagangkan untuk jiwa binatang mutan kunci mereka. Dengan cara ini, dia bisa mendapat manfaat lebih dari sekadar membunuh orang-orang ini. Ketika Suruyan membayar hadiah besar untuk memasuki sarang, dia akan menemukan telur itu sudah hilang. Hansen bertanya-tanya apa yang akan menjadi raut wajahnya pada saat itu. Dalam 3 bulan ini, Hansen telah belajar semakin banyak tentang gerak kaki yang aneh dan keterampilan belati kerangka dan melihat cahaya. Jika bukan karena fakta bahwa Hansen tertarik untuk belajar lebih banyak tentang trik kerangka, dia bisa membunuhnya setengah bulan yang lalu. Pada saat ini, Hansen telah sepenuhnya memahami semua trik yang dimiliki kerangka itu, sudah waktunya baginya untuk membunuh kerangka dan memecahkan telur. Dalam kegelapan, Hansen sekali lagi menyelinap ke sarang dan disambut oleh serangan kerangka seperti biasa. Berbeda dari apa yang terjadi di masa lalu, Hansen tidak berencana untuk mundur kali ini. Dia mengambil tombak 3 pisau dan dengan tenang menatap kerangka yang masuk. Hansen sekarang tahu segalanya tentang gerak kaki dan keterampilan belati kerangka. Saat belati hampir mencapai dia, Hansen menggerakkan kakinya sedikit dan menusuk tombak 3 bilahnya dari sudut yang tidak mungkin pada kerangka itu. Baik Hansen dan kerangka memiliki gaya yang tidak terduga, tetapi perbedaannya adalah bahwa Hansen hanya memiliki 1 senjata, sedangkan kerangka memiliki 2. Meski begitu, Hansen masih diuntungkan. Dia tahu segalanya tentang kerangka batu giok putih dan merasa seperti dia bisa mengendalikan kerangka itu. Tiba-tiba, Hansen memiliki pencerahan. Keterampilan gerak kaki dan belati yang tampaknya tidak teratur sebenarnya merupakan urutan yang unik. Itu karena pemahaman Hansen tentang ketertiban itu terlalu dangkal sehingga dia merasa itu tidak benar. Setelah 3 bulan belajar, Hansen akhirnya memahami urutan gangguan, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang ritme dan keteraturan. Dengan pencerahan ini, Hansen telah sangat meningkatkan cara berpikirnya.
Gerakan kaki dan belati lawannya tiba-tiba menjadi membosankan di matanya. Tanpa ragu-ragu, Han Sen membuat langkah sengit. Saat dia menyapu kerangka, tengkorak kerangka itu terbang ke udara. Sepasang belati gagal melukai Han Sen, dan gerakan kakinya yang aneh tidak membawanya menjauh dari tombak tiga pisau. Kerangka Raja Darah-Darah Suci terbunuh. Tidak ada jiwa binatang yang didapat. Daging tidak bisa dimakan. Han Sen tidak kecewa karena dia tidak mendapatkan jiwa binatang atau daging, karena apa yang telah dia pelajari dalam 3 bulan jauh lebih berharga daripada jiwa atau daging binatang suci darah. Selain itu, Raja Kerangka Darah Suci memiliki sepasang roda gigi. Berbeda dari kapak emas dan palu besi, sepasang belati tulang bisa dijual dengan harga yang luar biasa. Mereka berada pada tingkat yang sama dengan pedang berlian, belum lagi mereka datang berpasangan. Setelah menghargai senjata barunya untuk sementara waktu, Han Sen menyimpannya dan terus berjalan. Di seluruh sarang, dia tidak bertemu makhluk lain. Setelah mencapai ujung sarang, Han Sen melihat elipsoid yang tembus di dinding batu hitam. Di dalam elipsoid, sepertinya ada cahaya yang berkedip-kedip. Elipsoid itu lebih tinggi dari dirinya, dan tampak persis sama dengan telur yang digambarkan di Skynet. Han Sen menganggapnya dan menggunakan pedang berlian untuk membukanya. Retak. Elipsoid dipotong menjadi 2 dan cairan seperti lem mengalir darinya. Telur pecah. Mengidentifikasi jiwa binatang. Suara itu berbeda dari yang setelah pembunuhan normal. Han Sen tidak mendapatkan jiwa binatang secara langsung. Han Sen juga membaca bagian ini di Skynet. Setelah memecahkan telur, jiwa binatang yang didapat akan menjadi acak. Meskipun mungkin untuk mendapatkan apapun antara jiwa binatang biasa dengan darah suci, berdasarkan pengalaman orang lain, kebanyakan orang mendapat jiwa binatang darah suci, kecuali untuk beberapa setan jahat. Dewa memberkati. Jangan menjadikanku salah satu setan miskin, katakan padaku ini adalah jiwa binatang suci darah, doa Han Sen. Meskipun kesempatan itu sangat tipis, masih mungkin bagi Han Sen untuk mendapatkan jiwa binatang yang kurang maju. Sebelum mengarahkan pandangannya ke jiwa binatang buas, Han Sen cukup gugup. Setelah berdoa, Han Sen terdiam saat dia tiba-tiba memikirkan satu hal. Jika jiwa binatang yang diperoleh dari memecahkan telur itu acak, akankah mungkin baginya mendapatkan jiwa binatang buas darinya? Di masa lalu, Han Sen tidak tahu keberadaan makhluk super. Tapi sekarang karena dia telah menemukan makhluk super, pasti ada jiwa binatang super yang sesuai. Karena itu acak, Han Sen mungkin juga mendapatkan jiwa binatang buas yang super. Dewa, lupakan doaku barusan. Mari kita lakukan lagi. Beri aku jiwa binatang super. Ini mungkin jiwa binatang super pertama yang diperoleh dalam sejarah manusia. Kamu harus membantuku. Dan para dewa lainnya juga, saya akan sangat saleh kepada kalian semua jika Anda memberi saya jiwa binatang buas yang super. Han Sen dengan cepat mengambil kembali permintaannya sendiri dan berdoa lagi. Cairan dari telur yang pecah mulai bersinar dan berangsur-angsur menjadi sesuatu seperti gambar holografik. Han Sen menyaksikan jiwa binatang buas yang merumuskan di depannya tanpa berkedip dan terus berdoa, jiwa binatang buas super. Itu harus menjadi jiwa binatang buas yang super. Ledakan. Saat jiwa binatang itu secara resmi terbentuk, itu berubah menjadi bayangan dan memasuki pikiran Han Sen. Pada saat yang sama, dia mendengar suara yang dikenalnya. Bab 285, Letnan Api. Jiwa binatang diidentifikasi. Jiwa suci darah binatang api yang diperoleh Letnan. Han Sen sedikit kecewa karena dia tidak mendapatkan jiwa binatang buas super, tapi dia mengerti bahwa itu normal untuk tidak memenangkan lotre. Jiwa binatang suci darah juga sesuatu yang menyenangkan. Han Sen memanggil jiwa binatang yang baru saja dia dapatkan. Dengan bola api, makhluk seperti iblis muncul di depan mata Han Sen. Itu terbakar dengan api merah dan terlihat agak ajaib. Jenis jiwa binatang nyala api Letnan, Aura. Melihat keempat huruf Aura, kekecewaan Han Sen menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, dia sangat gembira. Keempat surat itu hanyalah anugerah di mata Han Sen. Langkah tidak mulai menggambarkan kelangkaan aura jiwa binatang. Bahkan aura jiwa binatang mutan bisa dijual dengan harga yang luar biasa. Dan itu tidak hanya berlaku untuk First God Sanctuary. Bahkan di Suaka Dewa kedua, aura jiwa binatang buas yang baik, bahkan yang mutan saja akan sangat populer, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar jiwa binatang suci darah dari Suaka Dewa pertama tidak akan berguna di sana. Selama ada aura, semua jiwa binatang di sekitarnya akan ditingkatkan. Sejauh yang Han Sen tahu, anak langit memiliki aura jiwa binatang mutan. Ketika dia memanggil aura jiwa binatang, itu bisa meningkatkan kemampuan semua jiwa binatang dalam kisaran 30 kaki sebesar 20%. Senjata jiwa buas akan menjadi lebih tajam. Armor dan perisai akan menjadi lebih keras. Dan bahkan jiwa binatang buas yang berubah bentuk akan membawa kekuatan pengguna lebih besar. Bagi sebuah tim, aura jiwa buas jelas merupakan kekuatan inti. Ketika sebuah tim pergi berburu, jika mereka memiliki aura jiwa buas, efisiensi mereka akan berlipat ganda. Karena aura jiwa binatang dapat memberdayakan semua jiwa binatang dalam rentang tertentu, jika ada beberapa aura jiwa binatang dalam tim yang sama, maka peningkatannya akan sangat besar. Sayangnya, jiwa binatang aura begitu langka sehingga di seluruh Steel Armor Shelter, hanya putra surga yang memiliki aura jiwa binatang mutan. Bahkan Huang Fu Pincing yang memiliki perusahaan yang menjual jiwa binatang buas tidak memiliki aura jiwa binatang untuk dijual.
Semua tim ingin memiliki aura Beast Soul, sehingga membawa aura Kesuaka Dewa kedua, Hansen akan diundang oleh banyak orang berpengalaman untuk bergabung dengan tim mereka. Aura Beast Souls haruslah tipe yang paling berharga di antara semua Soul Beast, karena fungsinya sangat populer. Hansen bahkan tidak berharap dirinya mendapatkan aura jiwa buas, karena mereka begitu sulit didapat. Dan yang dia dapatkan ini adalah darah suci, yang membuatnya sangat bersukacita. Haha, doaku berhasil. Aura jiwa buas akan membuatku populer kemanapun aku pergi, Hansen merayakannya. Sudah larut dan Hansen mengambil kembali Letnan Api dan keluar dari sarang. Meskipun dia sudah mendapatkan barang-barang bagus, Hansen tidak lupa memeras Suruyan. Karena tidak ada yang tersisa di sarang, Hansen sekarang bisa membunuh beruang bermata hantu mutan dan menjualnya kepada Suruyan. Namun, Hansen tidak akan berkenan untuk mencarinya sendiri. Sebagai gantinya, dia memberitahu Fusan tentang niatnya untuk berburu beruang bermata hantu dan kekhawatirannya bahwa Suruyan tidak akan tertarik pada mereka. Setelah Fusan memberitahu Suruyan tentang pikiran Hansen, Suruyan menjadi senang dan setuju untuk membeli namun banyak beruang bermata hantu mutan yang bisa diburu Hansen. Meskipun pada titik ini setiap orang hanya memiliki jiwa binatang mutan penting yang tersisa, Suruyan bahkan tidak peduli tentang jiwa binatang yang ia miliki ketika mendengar fakta bahwa Hansen akan membunuh beruang bermata hantu bermata. Dia berjanji akan membeli semua beruang bermata hantu mutan yang akan diburu Hansen. Satu jiwa binatang mutan untuk satu beruang bermata hantu mutan, dan dia akan mengambil semuanya. Meskipun jiwa binatang buas mutan itu berharga, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang akan mereka peroleh setelah memasuki sarang. Jadi, prioritasnya adalah bahwa Hansen membunuh sebanyak mungkin beruang bermata hantu mutan. Selain itu, Suruyan memiliki pikirannya sendiri. Karena Hansen terjebak di pulau itu. Ketika tim penyelamat Starry Group tiba, dia harus naik kapal mereka untuk meninggalkan Pulau Winden. Pada saat itu, jika dia memintanya untuk mengembalikan semua jiwa binatang, dia harus patuh. Tidak peduli seberapa kuat dia, Hansen tidak akan rela mati di pulau ini di usia tua. Suruyan tidak tahu bahwa Hansen tidak pernah mengandalkan grup berbintang. Sejauh ini, dia tidak terbang hanya karena dia tidak yakin tentang lokasi Pulau Hijau. Ketika kapal Starry Group datang ke sini, dia tidak perlu naik kapal. Selama dia mengikuti mereka dari jauh, dia bisa terbang ke Pulau Hijau. Satu-satunya perhatian Hansen pada saat itu adalah bahwa Starry Group tidak akan mengirim tim penyelamat. Dalam hal ini, dia harus membuat perkiraan tentang lokasi Green Island, yang akan relatif lebih berisiko. Hansen tahu bahwa jika dia membunuh terlalu banyak beruang bermata hantu pada satu waktu, maka kelompok beruang bermata hantu akan menjadi terlalu lemah. Kemudian, yang lain tidak perlu membeli beruang bermata hantu darinya dan hanya bisa memilih untuk berburu sendiri. Karena grup Starry belum datang, Hansen toh tidak bisa meninggalkan pulau itu. Dia mengambil waktu dan membunuh beruang bermata hantu mutan sekali setiap beberapa hari untuk ditukar dengan jiwa binatang mutan. Setelah sebulan, ketika Hansen mendapatkan jiwa binatang mutan ketujuh dari Suruyan, Suruyan mulai berdiskusi dengan Fusan tentang pergi ke sarang. Seperti yang dia perkirakan, sudah waktunya Starry Group selesai melatih staf baru dan mengirim mereka. Dia harus mengalahkan orang-orang itu ke jiwa binatang buas di dalam telur. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai apa-apa dalam perjalanan ini, yang dapat membahayakan posisinya di grup Starry.